AST-879 jatuh ke neraka dan kemudian melambung ke surga, metamorfosis burung api. Ketika posisi pendukung terlemah dari formasi pedang dihancurkan, King Sui dan Mu King segera membunuh beberapa lawan mereka dalam beberapa detik. Sementara itu, dengan gerakan yang terkoordinasi dengan baik, lawan yang tersisa mengerumuni pria berwajah muda itu. Tanpa formasi pedang mereka, kekuatan rata-rata lawan mereka adalah sekitar 1 hingga 3 bintang. Hanya sedikit yang memiliki kekuatan di atas 3 bintang. Satu-satunya pengecualian adalah pemuda itu. Yang King Sui tidak yakin adalah kemampuan pemuda itu. Pria itu mengeluarkan aura berbahaya, seperti ular berbisa. Yang terpenting, pria itu adalah anggota inti dari Sekte Penjara Langit. Karena hal-hal telah meningkat ke titik ini, King Sui tidak bisa mengampuni siapapun, jadi dia hanya bergegas ke depan. Hujan petal di bawah langit. Khawatir bahwa situasinya akan berubah menjadi buruk jika dia tidak mengakhiri semuanya dengan cepat, King Sui dengan tegas menggunakan teknik senjata tersembunyi terkuatnya. Dia yakin dengan teknik ini dan tidak lupa untuk menambahkan serangan dengan racun. Lawan ini tidak kalah dengan binatang iblis yang kuat, terutama karena mereka didukung oleh Sekte Penjara Langit. Setelah mereka dengan santai membunuh 4 lawan mereka, masih ada 18 orang yang tersisa. Saat orang-orang ini berkumpul, Petal Rain Under the Skies milik King Sui berhasil membunuh 12 musuh lagi secara efisien. Dalam sekejap mata, tabel berbalik dan hanya ada 6 lawan yang tersisa. Pembantaian seperti kilat King Sui mengejutkan lawan-lawannya yang tersisa. Sebelum mereka bisa bereaksi, King Sui dengan cepat memanggil binatang petirnya. Sebuah petir tanpa ampun menyerang salah satu lawannya, membunuhnya seketika. Setelah ini, binatang petir King Sui melepaskan serangan petir valet pada pria muda itu, yang akhirnya mulai bereaksi. Sial baginya, serangan petir valet memiliki peluang 100% untuk melumpuhkan target, pria itu bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Pada saat itu, King Sui bergegas di depan pria itu. Saat pria itu berdiri lumpuh oleh efek serangan petir valet, King Sui tanpa ragu memotong tenggorokannya. Meskipun orang-orang yang tersisa berhasil mendaratkan serangan mereka ke King Sui, dia tidak terpengaruh karena dia memiliki rompi lapis baja bintang 7. 4 pria yang tersisa masih belum menerima situasi mereka. Dengan kematian pemuda itu, mereka dikejutkan lagi. Dengan koordinasi sempurna King Sui dengan binatang petirnya, keempat pria itu dengan cepat tersingkir. Seluruh pertempuran berakhir dengan sangat cepat. Terlepas dari waktu yang digunakan King Sui untuk mengganggu formasi, hanya butuh beberapa menit untuk benar-benar membersihkan sampah yang tersisa. Mu King menjadi linglung seolah-olah dia belum pulih dari keterkejutan tentang bagaimana situasinya terungkap. Ketika dia sadar kembali, sekelilingnya sudah sepi. King Sui melihat ke belakang dan berkata kepada Mu King, "Kita harus pergi, tidak aman untuk tinggal di sini." Mereka meninggalkan mayat di tanah. Binatang iblis liar akan dengan cepat menyelesaikan masalah itu untuk mereka, bahkan bisa dianggap sebagai pemakaman langit. King Sui selalu bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan jika tidak dapat melihat melalui formasi tertentu. Apa yang harus dia lakukan jika dia tidak memahami orientasi 5 elemen atau orientasi 8 trigram. Jika dia tidak dapat mematahkan formasi ini, metode apa yang akan dia gunakan untuk menghadapinya? Apakah dia masih bisa mengatasinya? Formasi itu seperti misteri yang terbungkus dalam misteri. Dia bertanya-tanya apakah Nine Continent Boots-nya dapat membantunya melarikan diri dari formasi karena ada desas-desus bahwa Star Chasing Moon Stepping Boots benar-benar bisa melakukan itu. Hari ini, dia akhirnya menyaksikan potensi formasi yang luar biasa. King Sui memutuskan bahwa dia perlu belajar lebih banyak tentang formasi di masa depan. Bahkan jika dia tidak bisa mengatur formasi, itu akan cukup baik jika dia tahu bagaimana menghadapi musuh yang menggunakan formasi. Apakah ada banyak orang yang tahu cara menggunakan formasi? King Sui bertanya pada Mu King. Tidak banyak, tapi ada komunitas mereka. Sama seperti Talisman Masters, Demon Refiners, Alchemist, dan Beastamers, mereka termasuk dalam cabang teknik khusus. Jumlah mereka kecil tetapi mereka sangat kuat, jawab Mu King riang. Dia sangat gembira. Terlepas dari segalanya, hasil ini datang sebagai kejutan besar baginya. Dia sudah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk tetapi dia tidak pernah berharap bahwa keberuntungannya akan berubah menjadi lebih baik. Jatuh ke neraka dan kemudian melonjak ke surga. Setelah mereka kembali ke gua, mereka dengan cepat memeriksa sekeliling mereka untuk memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Lagi pula, butuh beberapa waktu bagi orang-orang dari Sekte Penjara Langit untuk mulai mencari mereka. Begitu mereka kembali ke ibu kota, tidak ada yang bisa membuktikan apapun, terutama jika mereka bersikeras bahwa mereka tidak membunuh orang-orang itu. Di tempat seperti Sky Penetrating Mountains,
di mana bahkan klan yang kuat seperti klan Cheng bisa dimusnahkan, apalagi yang bisa dikatakan untuk kelompok orang itu. Meskipun kekuatan formasi bisa sangat mengesankan, masih ada batasan untuk keefektifannya. Misalnya, formasi dapat dibatasi oleh jumlah maksimum orang yang dapat dipekerjakan, kekuatan anggota individu di setiap posisi, tingkat sinergi yang dapat dicapai, dan kekuatan maksimum yang dimiliki. Ketika seseorang menghadapi kekuatan absolut, segalanya menjadi ilusi. Namun, legenda menceritakan formasi seperti formasi 1000 pembunuhan, formasi biduk, formasi kematian 9 istana, formasi tiangang, formasi 7 bintang 8 trigram, dan formasi besar 5 elemen. Formasi legendaris ini bisa memiliki hingga 10.000 posisi atau bahkan lebih. King Sui merasa sedikit tidak nyaman ketika dia membandingkan formasi pedang dengan formasi yang menantang surga itu. Benar-benar ada banyak bakat luar biasa di dunia 9 benua. King Sui bertanya-tanya berapa banyak ahli yang bisa dikalahkan oleh master formasi yang kuat. Ada jalan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai dao surgawi, dan jalur formasi memang jalan yang layak untuk mencapai puncak. Setelah mereka kembali ke gua, keduanya memiliki pemahaman yang sama untuk tetap diam. Mereka berdua tahu keseriusan masalah ini sehingga mereka tidak ingin mengambil risiko dengan membiarkan orang lain tahu. Selain itu, tidak ada yang akan curiga bahwa Mu Qing memiliki kemampuan untuk melenyapkan Flower Crusher dan gengnya. Ini adalah penutup yang cukup bagus karena sangat umum orang hilang atau mati ketika mereka menjelajah ke Sky Penetrating Mountains. Pada akhirnya, hilangnya kelompok orang itu akan disalahkan pada binatang iblis. Awalnya, King Sui hanya ingin mensurvei daerah itu sendiri, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Orang-orang itu telah lama mengikuti King Sui dan Mu Qing, menunggu mereka berdua berjalan jauh ke dalam Sky Penetrating Mountains sebelum mereka mengambil tindakan. Namun, kelompok itu tidak meramalkan bahwa mereka akan mati di pegunungan. Jika mereka cepat, mereka akan mencapai 100.000 li ke Sky Penetrating Mountains setelah sedikit lebih dari 1 bulan, tetapi King Sui ingin meninggalkan grup karena dia ingin melakukan perjalanan lebih cepat untuk mencari Sky Penetrating Grass. Ketika mereka kembali, malam belum turun tetapi mereka menghabiskan sore hari di gua. Mu Qing terus-menerus memeriksa pergerakan di luar dan lebah petirnya tetap berada di luar untuk memantau situasi. Dia harus memastikan bahwa tidak ada yang tahu bahwa mereka ada di sini karena jika ada yang melihat mayat anggota penjara langit itu dan menemukannya di sini, mereka pasti akan curiga karena salah satu yang mati adalah penghancur bunga itu. Begitu King Sui kembali ke tendanya, dia menyelidiki lautan kesadarannya. Ketika dia mencoba untuk memecahkan formasi, dia merasakan perubahan misterius di dalam lautan kesadarannya. Seolah-olah ada sesuatu di sana. Sebelumnya, dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyelidiki tetapi sekarang dia punya waktu, dia ingin melihat apa yang terjadi. Di dalam lautan kesadarannya, ada gambar baru tapi itu abu-abu dan deskripsinya juga kabur. Dia hanya bisa melihat 2 kata, penghancur formasi. King Sui tercengang, apakah ini hasil pencerahannya tentang formasi? Mengapa dia tidak bisa menggunakannya? King Sui dengan cepat menemukan masalahnya. Teknik yang dia dapatkan melalui pencerahannya hanya bisa digunakan ketika gambar mereka menyala. Karena gambar ini masih belum menyala, itu berarti dia belum memenuhi persyaratan untuk mempelajari keterampilan itu. Seharusnya muncul di lain waktu tetapi dipicu lebih awal, jadi dia tidak bisa menggunakannya. King Sui menatap kosong pada gambar abu-abu dan berpikir, penghancur formasi ini kemungkinan besar hanya dapat digunakan ketika saya menembus lapisan surgawi ke-7 tetapi tidak ada cara untuk mempelajarinya sebelum itu. Karena King Sui telah menemukan kekuatan formasi, dia menjadi sangat tertarik padanya. Entah bagaimana, dia menemukan bahwa ada kemungkinan dia akan mempelajari teknik yang relevan di masa depan. Teknik yang muncul di lautan kesadarannya sangat kuat, ini jelas bukan pengecualian. Namun, King Sui yakin itu tidak akan mudah, tetapi mempelajari 1 atau 2 formasi ini pasti akan menjadi langkah pembunuh yang cukup bagus. Selain itu, mempelajari formasi akan membantunya melihat formasi lain dengan lebih mudah jika dia terjebak dalam situasi yang sama. Mungkin dia bahkan akan mampu menghancurkan mereka dengan segera. Sayangnya, ini bukan waktu yang tepat. Dia bisa memperkirakan bahwa dia seharusnya bisa mengambilnya dengan cukup cepat karena dia memahami prinsip 8 trigram dan sejenisnya. Itu pasti akan menjadi aset besar baginya dalam waktu dekat. Pada malam hari, King Sui kembali ke tendanya dan memasuki alam Valet Jade Immortal setelah makan malam. Dia bahkan sangat menantikannya. Begitu dia memasuki dunia, dia mengeluarkan mutiara jiwa esensi Raja Naga Berserk dan merasakan esensi dari sifat kekerasan di dalamnya. Awalnya, dia ingin memberikannya kepada gajah raksasa intan,
Tetapi kemudian dia menyadari bahwa 5 elemen gajah raksasa intannya tidak terlalu cocok untuk mutiara ini. Karena itu, dia memanggil burung api, karena mutiara seharusnya paling efektif untuk itu. Meskipun obat atau penambah tertentu mungkin tidak cocok, itu tidak berarti bahwa itu tidak dapat dikonsumsi, itu hanya berarti bahwa efeknya akan sangat berkurang. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi King Sui karena burung api adalah binatang iblis yang tepat yang bisa memakan mutiara itu. Dia melemparkan mutiara itu langsung ke kepala burung api. Itu menelan mutiara dan mengeluarkan suara burung yang nyaring. King Sui bisa merasakan kegembiraan yang jelas dari burung api. Setelah itu, burung api mengitari langit terus-menerus. Kilatan cahaya api muncul di punggungnya dan panggilannya semakin keras. Tiba-tiba, burung api berhenti di tengah penerbangannya, seolah membeku di tempatnya. Sayapnya yang besar terbentang terbuka saat tubuhnya mempertahankan kemiringan 60°. Kepalanya menghadap ke langit. Cahaya api yang luar biasa menyelimuti tubuhnya, sementara panggilan terang terdengar di udara. Panggilannya samar-samar menyerupai panggilan burung phoenix. Ini terobosan. Aura yang sangat kuat. Pada titik ini, King Sui merasa sangat emosional. Kekuatan tunggangan terbangnya sangat penting baginya. Burung api tidak hanya tunggangannya dan binatang iblis yang dia gunakan dalam pertempuran, itu juga teman terdekatnya dan teman bertarungnya yang paling setia. Cahaya api terus berlanjut. Di tengah jalan, bahkan ada kilatan cahaya kemasan. Kekuatannya terus melonjak ke atas. Karena 5 elemen Raja Naga Berserk cocok dengan burung api, efeknya bahkan lebih dalam. Kau, burung api melanjutkan kicau burungnya dan seruannya menjadi semakin merdu. Kali ini, ia tidak berteriak kesakitan saat berevolusi. Kekuatan yang diperolehnya pada putaran ini sangat besar. Ini berlanjut selama 15 menit sebelum burung api berangsur-angsur menjadi tenang. Namun, King Sui terkejut. Bulu-bulunya yang berwarna merah menyala telah menjadi warna yang sedikit lebih kusam, seolah-olah ditutupi oleh lapisan abu hitam. Ini memberi King Sui perasaan yang agak aneh. Apakah ini ada hubungannya dengan Berserk Dragon King Origin Essence Soul Pearl? Tapi sepertinya tidak seperti itu bagi King Sui. Bagaimanapun, King Sui sekarang merasa bahwa warna ini memberi Firebird-nya kehadiran yang lebih tirani dibandingkan dengan merah terang. Karena dia tidak menemukan warna ini tidak cocok, dia merasa lega. King Sui mengukur kekuatan burung api dan menemukan bahwa kekuatan dasarnya telah mencapai 1,5 bintang. Ini adalah peningkatan yang sangat besar. Di bawah pengaruh Phoenix Dance-nya, yang merupakan skill pasif tanpa konsumsi energi, kekuatannya akan meningkat 1 kali lipat. Dengan mode Phoenix Dance of the Nine Heavens dan dukungan dari Spirit Gathering Lamp, kekuatan Firebird bisa mencapai 12 bintang yang menakutkan. 12 bintang. King Sui terkejut sesaat. Dia sangat puas dengan ini. Peningkatan kekuatan burung api juga menyebabkan terobosan besar dalam kecepatannya. AST 880 Teknik Pertempuran Kuat Burung Api, Depresi King Sui. Burung api sekarang telah mencapai kekuatan 1,5 bintang. Meskipun hanya memiliki setengah kekuatan dari Thunderous Beast, itu bisa menyerang sama efektifnya dengan Thunderous Beast. King Sui mengaktifkan mata emasnya yang berapi-api untuk melihat perubahan dalam teknik pertempuran burung api. Teknik pertempurannya yang kuat adalah mengapa burung api sekarang bisa menyerang seefektif binatang petir. Superior Flight, kemampuan terbang eksklusif untuk Firebird. Daya tahan dan kecepatan tak tertandingi yang terbaik di antara binatang terbang. Memungkinkan penerbangan berkecepatan tinggi selama periode waktu yang lama. King Sui melihat sekilas dan menyadari bahwa skill terbang memiliki kata tambahan untuk itu, superior. Tidak ada perubahan pada deskripsi di bagian belakang. Namun, King Sui merasa pasti ada beberapa perubahan. Meskipun demikian, King Sui tidak repot-repot mempelajarinya lebih jauh seperti kabar baik. Neraka-neraka, burung api mengaktifkan serangan api yang kuat. Api hitam pekat ini mampu membakar segalanya dan memiliki kemampuan destruktif yang menakutkan. Ini adalah teknik pertarungan hebat dari Black Phoenix yang legendaris. Itu telah berubah. Semuanya telah berubah. King Sui melihat deskripsi neraka Inferno, yang memiliki tambahan deskripsi, teknik pertempuran Black Phoenix legendaris yang ditambahkan di bagian akhir. King Sui tiba-tiba teringat perubahan pada bulu burung api. Perubahan ini tampaknya beresonansi dengan deskripsi baru ini. Mungkinkah burung api memiliki garis keturunan Black Phoenix dan mulai terbangun? Black Phoenix, juga dikenal sebagai Hell's Phoenix, Dark Phoenix, Black Ember Phoenix, adalah jenis Phoenix yang lebih jahat. Mereka tangguh dan dikenal karena skill Hell's Inferno mereka yang kuat. Mereka bisa mengalahkan lawan mereka hanya dengan menggunakan skill itu. Phoenix Dance of the Nine Heavens, ketika Firebird menggunakan Phoenix Dance of the Nine Heavens,
kerusakan apinya akan berlipat ganda dan efeknya akan bertahan selama setengah jam. Teknik ini bisa digunakan 2 kali sehari. Selama periode waktu ini, kerusakan yang diterima akan berkurang beberapa kali lipat. Mereka semua naik level. King Sui merasa seolah-olah dia telah memukul emas. Tidak, bahkan, baginya ini terasa jauh lebih baik dari itu. Waktu setengah jam sudah cukup untuk mengakhiri pertempuran normal. Apalagi skill ini bisa digunakan 2 kali. Ini berarti bahwa itu bisa bertahan dalam pertempuran yang sebenarnya selama 1 jam sekaligus. King Sui melanjutkan membaca dengan penuh semangat. Phoenix Dance, skill pertempuran pasif dengan konsumsi 0. Marah dari Phoenix Dance of the Nine Heavens selama kebangkitan garis keturunan. Kekuatan secara permanen meningkat 1 kali lipat dan konsumsi semua teknik pertempuran dibelah 2. Ini bagus karena dia tidak perlu lagi khawatir tentang pertempuran yang berkepanjangan. Selain itu, dia masih memiliki pil esensi vital, meskipun ada batasan dalam mengonsumsi pil. Apakah itu manusia atau binatang, seseorang tidak boleh overdosis karena dapat membebani tubuh fisik. Akan baik-baik saja ketika jumlah yang tepat dikonsumsi karena terlalu banyak melelahkan tubuh kadang-kadang bisa bermanfaat. Phoenix Paradise, ketika burung api menderita cedera fatal, akan ada 30% kemungkinan untuk dibangkitkan dari api. Kebangkitan yang sukses sama baiknya dengan transformasi, karena kekuatannya akan meningkat 1 kali lipat. Meskipun Phoenix Paradise sangat kuat, King Sui berharap burung api tidak akan pernah dipaksa untuk menggunakannya. Meskipun peluang 30% tidak sedikit, itu masih sangat berisiko. Bahkan jika kekuatan dapat ditingkatkan 1 kali lipat setelah kebangkitan, King Sui lebih suka menghindari kesempatan itu. Dia tidak akan membiarkan Firebird mengambil risiko. Keesokan paginya, King Sui bangun dan melakukan latihan paginya tidak jauh dari gua. Adapun mayat dari kemarin, mereka seharusnya sudah pergi sekarang karena Sky Penetrating Mountains memiliki binatang iblis. Mustahil bagi mayat-mayat itu untuk berlama-lama di sana selama lebih dari 15 menit. Meskipun mayat-mayat itu beracun, mereka masih tidak bisa lepas dari nasib dimangsa oleh binatang buas dan serangga beracun itu. Tak lama kemudian, orang-orang mulai keluar satu demi satu. Beberapa pria tua juga keluar untuk latihan pagi mereka. Meskipun Mu King keluar juga, King Sui menutup matanya dan tidak bereaksi. Sebaliknya, dia perlahan melatih tinju Tai Chi-nya. King Sui memberi kesan lambat dan santai kepada orang lain, namun gerakannya sangat harmonis, sangat mencolok, dan mengesankan. Seolah-olah dia bisa berbaur dengan alam. Jalan alam. Setelah sarapan, semua orang melanjutkan perjalanan mereka sekali lagi. Tapi kali ini, mereka mengambil jalan memutar untuk menghindari daerah tempat mereka bertarung sehari sebelumnya. Tidak perlu lewat di sana. Semakin dalam mereka pergi, semakin berbahaya itu. Hal ini pada gilirannya menyebabkan kecepatan mereka menurun secara relatif drastis. Untungnya, wanita itu memiliki Lightning Beast yang menyelamatkan yang lain dari banyak masalah. Semua orang cemas dan selalu waspada. Sebelum mereka menyadarinya, 20 hari telah berlalu. Mereka sekarang 80.000 li di dalam, dan hampir mencapai 90.000 li. 20 hari telah berlalu dan King Sui merasa bahwa mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu di sana. Dalam 20 hari ini, kelompok itu telah memperoleh beberapa item, tetapi Mu King dan yang lainnya telah memperoleh banyak. Di sisi lain, dia pada dasarnya tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun wanita itu bersikeras untuk berbagi porsi dengan King Sui, dia dengan tegas bertahan, menolak tawaran itu. Tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan Sky Penetrating Grace, apalagi Raging Blow, Sunstone, dan Portrait of Beauty. Oleh karena itu, King Sui tidak akan pernah menerima hal lain lagi dari wanita itu bagaimanapun caranya. Dalam 20 hari ini, mereka telah bertemu dengan sejumlah besar binatang iblis. Mereka pada dasarnya akan membunuh sekelompok binatang iblis setiap 2 hari sekali. Untungnya, lonceng jiwa King Sui sangat efektif dalam situasi saat ini. Dia bertanya-tanya bagaimana wanita itu bertahan hidup di masa lalu. Dari pengalaman mereka baru-baru ini, dia menyadari bahwa ini tampaknya tidak mudah bagi mereka. Meskipun demikian, itu hanya pengalaman yang menakutkan tanpa kecelakaan apapun. Bahkan tanpa Soul Sake Bell, mereka masih bisa melewatinya. Mungkin, mereka baru saja berhasil melewatinya sebelumnya. Dia memiliki Lightning Bee, yang memungkinkan dia untuk memaksimalkan keuntungan geografis dan untuk mempersiapkan sebelumnya. Selain itu, wanita itu juga pernah menaburkan bubuk obat. Binatang iblis yang ditutupi bubuk ini akan langsung menjadi hiruk-pikuk, melarikan diri, atau bahkan tidak bisa bangun. Dia baru saja menyadari bahwa ini adalah bone powder, yang kadang-kadang bisa diperoleh dari pemurnian iblis.
Tidak hanya itu harus menjadi binatang iblis berlevel tinggi dan hanya tulang mereka yang disempurnakan. Itu adalah barang yang sangat berharga. Ini juga alasan mengapa King Sui tidak pernah mendapatkan bone powder. Itu adalah esensi yang dapat ditemukan di tulang binatang iblis yang kuat. Kekuatan kekerasan di tulang-tulang ini dapat menyebabkan kegilaan pada binatang buas tingkat rendah dan itu hanya bisa bekerja pada binatang buas dengan pangkat lebih rendah. Meskipun King Sui sangat luar biasa dalam memurnikan iblis, dia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang masalah ini. Pertemuannya dengan Mu King membuatnya belajar banyak darinya. Dia akan menanyakan beberapa pertanyaan padanya dari waktu ke waktu dan Mu King akan selalu memberinya penjelasan rinci. Itu adalah situasi yang sama mengenai bone powder. Jika dia tidak bertemu Mu King, mungkin dia akan membutuhkan waktu lama untuk mengetahuinya. Selain itu, burung api telah tampil kuat dalam pertempuran. Api neraka yang mengamuk itu membuat King Sui merasa sangat menyenangkan. Meskipun mencapai kekuatan 12 bintang di bawah pengaruh lampu pengumpulan roh, kekuatan pertempuran neraka-neraka yang menakutkan telah melebihi 12 bintang. Semua orang, termasuk Mu King, menyaksikan burung api dengan kekaguman. Performanya sangat bertenaga dan sangat tajam. Itu mampu membunuh secara instan dan membantai dengan kecepatan yang mencengangkan. Di depan mata King Sui berdiri gunung yang perkasa, anggun tinggi dan lurus. Itu jauh lebih tinggi dari pegunungan di sekitarnya. Selain itu, sepenuhnya tertutup hutan yang sebagian besar terdiri dari pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. King Sui merasa bahwa ki spiritual di gunung ini jauh lebih berlimpah daripada di tempat lain. Ada pepatah yang mengatakan, semakin tinggi gunung, semakin berlimpah ki spiritual. Semakin dalam air, semakin berlimpah ki spiritualnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk berkeliaran di sekitar gunung untuk mencari harta karun. Akan sangat bagus jika dia bisa menemukan Sky Penetrating Grace yang dia butuhkan. Jika dia berhasil menemukannya, dia bisa segera meninggalkan tempat yang menyedihkan ini. Kalau tidak, dia berencana berpisah dengan Mu King dan yang lainnya di gunung ini. Dari waktu ke waktu, Mu King akan mengamati sekeliling dan King Sui akan memperluas indera spiritualnya. Meskipun, Lightning Bee memiliki penglihatan yang baik, penglihatannya sedikit lebih lemah saat melihat jarak yang lebih jauh. Jika musuh disembunyikan, mereka mungkin tidak terdeteksi. Lightning Bee hanya sebaik sepasang mata, masih bisa ditipu oleh lawan yang tersembunyi. Sebagai perbandingan, indera spiritual umumnya lebih kuat daripada penglihatannya karena mendeteksi kesadaran. Tapi tentu saja, bukan berarti indera spiritual pasti bisa mendeteksi segalanya. Yang kuat bisa bersembunyi darinya. Tetapi bagi mereka yang lebih lemah dalam kekuatan, pada dasarnya tidak ada harapan untuk bersembunyi darinya bahkan jika mereka mencoba menyembunyikan diri secara fisik. Tentu saja, jika seseorang memiliki kultivasi misterius, mungkin mereka dapat menghindari terdeteksi oleh indera spiritual orang lain. Tapi ada batasnya, perbedaan antara kekuatan individu tidak bisa terlalu besar. Selain itu, selalu ada pengecualian untuk semuanya, dan tidak ada yang pasti. Babi pemburu harta karun berjalan bolak-balik di sekitar kompleks, sesekali mencicit. Itu sama sekali tidak terdengar seperti babi. Matahari yang cerah sudah terbit, namun sekitarnya sangat sunyi. Keheningan itu agak mengganggu. Sesekali, binatang buas akan mengaum. Raungan mereka bergema di langit seperti suara guntur yang teredam. Hal ini membuat semua orang stres dan tegang. Itu begitu dalam di pegunungan, bahkan seorang pejuang akan ketakutan. Dalam bagian terdalam dari pegunungan adalah Sky Penetrating Mountains yang menakutkan. Lingkungannya ditutupi dengan hutan kuno. Itu tidak ada bandingannya dengan hutan tua yang ditemukan di pegunungan yang dalam di dunia sebelumnya. Hutan tua di dunia sebelumnya sudah sangat menakutkan, apalagi hutan di sini. Yang terampil memang berani. Sebaliknya, itu karena kultivasi mereka. Hanya kultivasi yang bisa membuat seseorang berani dan tak kenal takut. Ini juga berlaku untuk King Sui, karena dia masih memiliki lebih banyak binatang iblis, serta harta magis dan teknik kuat yang dimilikinya. Ini adalah hal-hal yang memberi King Sui keberanian untuk melakukan perjalanan lebih dalam ke pegunungan sendirian untuk mencari rumput penembus langit. Ada banyak kekayaan alam di gunung ini. Mencicit sesekali dari babi pemburu harta karun membawa kegembiraan bagi kelompok itu, menghilangkan kegugupan mereka. Manusia mati mengejar kekayaan, burung mati mengejar makanan. Ironisnya, ini adalah rasa harga diri yang sangat normal. Setiap orang, kurang lebih, memiliki pola pikir yang sama. Manusia sebenarnya memiliki semangat untuk mengambil resiko. Justru karena ketidakpastian bahwa manusia akan mengambil risiko karena putus asa. Mereka telah menemukan cukup banyak binatang saat mereka perlahan-lahan mendekati puncak gunung. Namun,
Mereka tidak dalam kawanan. Binatang buas ini cukup kuat tetapi sayangnya bagi mereka, mereka hanya bisa melarikan diri ketika mereka berhadapan langsung dengan kelompok King Sui. Mencicit-mencicit. Sekali lagi, suara babi pemburu harta karun yang familiar terdengar, yang membuat semua orang berkumpul. Semua orang, termasuk King Sui, tercengang ketika mereka melihat harta karun yang muncul di pandangan mereka. Itu adalah rumput penembus langit. Selanjutnya, ada 10 dari mereka. Sayang sekali mereka agak terlalu kecil. Menurut pengetahuan King Sui tentang tanaman obat, mereka baru berusia sekitar 300 hingga 500 tahun. Ini membuat hati King Sui tenggelam. Jika itu membutuhkan 3000 tahun lagi, itu berarti dia masih harus menunggu 11 hingga 12 tahun lagi bahkan dengan berlalunya waktu dari alam Valet Jade Immortal. Meskipun dia sangat kecewa, King Sui masih mendekati mereka dan memindahkan seluruh petak tanah. Di bawah tatapan terkejut semua orang, dia menempatkan sepetak tanah ke alam Valet Jade Immortal. Sampai sekarang, item interspatial King Sui masih menjadi misteri bagi mereka. Diketahui bahwa tidak ada makhluk hidup, termasuk tumbuhan, yang dapat disimpan ke dalam kantong sutra antarspasial. Semua orang benar-benar tahu bahwa apa yang dimiliki King Sui bukanlah sachet sutra interspatial, karena barang-barang interspatial tidak akan dapat memuat makhluk hidup. Oleh karena itu, bahkan jika King Sui hanya sementara menaruhnya di sana untuk saat ini, terbukti bahwa item interspatialnya sangat kuat. AST 881 Pemisahan, Buah Roh Giok. Raja Singa Salju. King Sui menumpuk seluruh petak bumi yang berisi rumput penembus langit ke alam Valet Jade Immortal. Semua orang memandangnya dengan bingung, tetapi mereka hanya bisa tertawa canggung tanpa menyebutkan yang sudah jelas. Bahkan jika mereka mencoba mengatakan sesuatu padanya, mereka tidak akan bisa mengungkapkan kata-kata mereka dengan jelas. Pada akhirnya, mereka menyerah. Meskipun King Sui sedikit kecewa, dia tetap senang akhirnya menemukan ramuan obat langka. Jika dia masih tidak dapat menemukan rumput penembus langit lebih dari 5000 tahun saat melanjutkan untuk menjelajahi gunung, yang dia peroleh sudah cukup. Selama dia bisa mendapatkan segala jenis Sky Penetrating Grass, ada harapan. 12 tahun mungkin terasa lama, tapi Sky Penetrating Grass pada akhirnya akan tumbuh menjadi ramuan obat 5000 tahun. King Sui merasa lebih baik setelah memikirkannya. Ramuan obat itu masih bisa digunakan setelah masa pertumbuhan. Sky Penetrating Grass yang berusia kurang dari 1000 tahun pada dasarnya tidak berharga dan tidak berguna, hanya yang berusia 3000 hingga 5000 tahun yang dapat dianggap sebagai harta surga dan bumi. Namun, 3000 years Sky Penetrating Grass masih kurang efektif dibandingkan varian 5000 years. Rumput penembus langit 3000 tahun terbukti memberikan umur sekitar 50 tahun. Varian 5000 tahun, bagaimanapun, akan lebih efektif, meningkatkan umur seseorang lebih dari 50 tahun. Akibatnya, tidak ada yang curiga ketika King Sui mengambil rumput penembus langit 300 hingga 500 tahun. Selain itu, tujuannya untuk mendaki gunung-gunung ini pada akhirnya adalah Sky Penetrating Grass. Tetapi jika harus, dia masih akan memberikan Sky Penetrating Grass lebih dari 5000 tahun kepada seseorang yang lebih membutuhkannya. Mu King sudah melakukannya, dan dia telah memberikannya kepadanya tanpa syarat. Namun, keduanya tidak menyadari situasi mereka saat ini karena mereka berjuang untuk menjernihkan perasaan mereka satu sama lain. Tentu saja, King Sui rela melakukan hal yang sama. Sejak saat itu ketika Mu King menyerahkan Sky Penetrating Grass untuknya, dia tahu dia adalah orang yang gigih. Tidak banyak yang akan menyerahkan ramuan obat langka seperti itu untuk seseorang yang baru mereka temui beberapa hari yang lalu. Godaan dari Sky Penetrating Grass memang kuat, namun dia mampu menahan keinginannya untuk itu dengan teguh. Segera setelah itu, kelompok itu melanjutkan pencarian mereka di puncak gunung. Beberapa dari mereka menemukan sekumpulan ramuan obat, dan beberapa mampu menemukan beberapa logam unik. Kelompok itu akhirnya berhenti dan turun dari gunung setelah pada dasarnya mereka menjelajahi seluruh puncak. Pada saat mereka mencapai kamp mereka, hari sudah sore. Semua orang makan siang dan terlibat dalam percakapan kosong saat mereka menetap di kaki gunung. Sementara itu, King Sui ragu-ragu saat dia berjuang memikirkan bagaimana menjelaskan keputusannya kepada anggota kelompok. Sudah waktunya bagi King Sui untuk berpisah dengan grup ini. Kami telah melakukan perjalanan sekitar 100.000 li ke pegunungan. Mengapa kita tidak berpisah dari sini? Saya akan terus maju, jadi tolong kembali ke tempat yang aman. King Sui menghadapi kelompok itu dan mengucapkan kata-katanya dengan tenang. Mereka semua tenggelam dalam keheningan, sementara beberapa menoleh untuk melihat Mu King untuk mendapatkan jawaban. Dalam waktu singkat,
Mereka telah menjalin ikatan yang mirip dengan keluarga, beradaptasi dengan kebiasaan dan karakteristik masing-masing tanpa masalah. Sekarang King Sui telah memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya dengan terus maju, perasaan yang tak terlukiskan membanjiri hati mereka dan rasanya sangat tidak nyaman. Lagi pula, dia hanya akan memiliki peluang 10% untuk bertahan hidup mulai dari sini dan seterusnya. King Sui, aku tidak tahu bagaimana menghentikanmu. Di dalam terlalu berbahaya, jadi tolong berhenti. Berdasarkan kemampuan Anda saat ini, saya sarankan agar Anda berani maju di kemudian hari. Siapa tahu, mungkin kita bisa menemukan Sky Penetrating Grace di tempat lain atau di kanal. Mu Qing memandang King Sui dengan ekspresi prihatin. Terima kasih. Aku tahu kalian semua mengkhawatirkanku, tapi aku tidak berniat mati begitu cepat. Saya percaya bahwa saya akan dapat bertahan hidup dari sini dan seterusnya. Terlepas dari keputusannya yang tegas, dia merasakan kehangatan di hatinya, karena dia tahu bahwa seseorang benar-benar peduli dengan hidupnya. Bagi King Sui, sejujurnya itu terasa luar biasa karena dia tidak memiliki kerabat atau teman di benua surgawi kemenangan timur ketika dia pertama kali datang ke sini. Dengan pengecualian Dong Yan dan Sun Yan, hubungan terdekat yang dia miliki adalah hubungannya dengan anggota klan Mu. Dengan kata lain, King Sui sudah menganggap Mu Clan sebagai salah satu temannya. Mu Qing menghela nafas pelan dan berkata, kalau begitu, berhati-hatilah. Saya tidak yakin tentang apa yang ada di depan. Ketika Anda kembali nanti, silakan datang dan temukan saya di klanmu dan beritahu saya, oke. Aku akan mengadakan perayaan untukmu. Baiklah, aku akan. King Sui tersenyum. Makanan ini dengan cepat berubah menjadi makanan perpisahan. Untungnya, King Sui memberitahu mereka setelah mereka makan. Kalau tidak, semua orang akan kehilangan makan dalam suasana yang begitu suram. Hati-hati, dan tolong ekstra hati-hati. Aku akan menunggumu kembali. Mu Qing mengunci matanya dengan King Sui, saat dia berkata dengan suara lembut. Jantung King Sui berdetak kencang. Dia memberikan anggukan tegas kepada wanita cantik ini saat kata-katanya bergema di benaknya. Kata-katanya terasa bersahabat, tetapi dia mengerti niat sebenarnya dilihat dari kata-katanya. Dia melambaikan tangan kepada anggota klanmu dan melanjutkan perjalanannya ke bagian hutan yang lebih dalam. Pada saat yang sama, dia memanggil mereka dan berkata, hati-hati, kalian. Hati-hati. Bahkan setelah siluet King Sui menghilang ke dalam hutan, Mu Qing tidak berbalik dan berdiri di sana dengan tercengang. Dia merasa linglung dan bingung, seolah-olah dia akan kehilangan King Sui selamanya. Namun, dia tahu bahwa hanya waktu yang bisa membedakan antara King Sui dan dirinya sendiri. Selain itu, yang terbaik adalah membiarkan alam mengambil jalannya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak jatuh cinta padanya, jadi apa yang akan terjadi dengan mereka akan diserahkan ke tangan takdir. Dia adalah pria di antara pria, gadisku. Jika Anda tidak dapat menangkap hatinya sekarang, akan sulit untuk melakukannya di masa depan. Segera, dia akan naik ke surga dan menjadi yang teratas di antara semua pejuang bela diri. Seorang wanita tua muncul dari kelompok dan berkata dengan senyum penuh kebaikan. Dia adalah salah satu dari dua wanita tua yang merawat Mu Qing sejak dia masih kecil. Nenek, dia sepertinya tidak terlalu menyukaiku. Mu Qing tertawa canggung. Dia tidak tahu harus memikirkan kata-katanya sendiri. Ini adalah pria pertama yang menunjukkan ketidakpedulian padanya setelah dia tumbuh menjadi wanita yang baik. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia hanya ingin tahu tentang perilakunya. Mu Qing percaya hatinya akan sembuh sesuai dengan berlalunya waktu. Hehe, bukannya dia tidak menyukaimu. Dia memiliki terlalu banyak beban dan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan ruang bagi romansa. Jangan meremehkan ketenangannya yang tenang. Lebih dari siapapun, dia telah melalui banyak hal dengan menanggung segala sesuatu di pundaknya sendirian. Mata wanita tua itu bersinar dengan kebijaksanaan saat dia melihat Mu Qing, merasa bangga dengan dia menjadi wanita. Dia menatap penuh kasih pada Mu Qing seolah-olah dia adalah anaknya sendiri. Wanita tua itu tidak pernah memiliki anak sendiri dan dia tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Mu Qing pada dasarnya adalah kehidupan jiwanya. Setiap orang memiliki sesuatu yang berharga di dalam hati mereka. Keberhargaan itu adalah semacam tulang punggung dan dukungan bagi kehidupan mereka. Itu adalah pengingat untuk tetap setia pada siapa mereka. Harta berharga wanita tua ini tidak lain adalah Mu Qing. Dia telah mendedikasikan hidupnya untuk memberikan kehormatan dan kebahagiaan yang sempurna kepada wanita muda yang dia rawat sejak muda. Lupakan. Dewa akan memutuskan untuk kita. Nenek, mari kita kembali. Kami telah menuai begitu banyak penghargaan yang baik untuk usaha kami. Mu Qing tersenyum pada wanita tua itu. Baiklah. Wanita tua itu tertawa dan mengangguk.
Senyum tipis muncul di sudut matanya saat dia melihat Mu King. Koma titik titik. King Sui tidak memiliki lebah petir tetapi dia memiliki indera spiritualnya. Dia juga memiliki energi spiritual yang sangat kuat, serta alam valet jade immortal yang dimilikinya. Bahkan jika dia menghadapi situasi yang mengerikan di dalam bagian gunung yang lebih dalam, dia masih memiliki berbagai cara untuk menghindari bahaya atau melarikan diri dari binatang iblis yang mengancam. King Sui memperoleh gelombang kepercayaan setelah mendapatkan sejumlah besar energi spiritual. Dia tidak akan memiliki masalah untuk menghindari dan membunuh binatang iblis atau pejuang bela diri yang kuat selama kekuatannya tidak dibatasi seperti pertemuannya dengan wanita di peti mati kristal. Dia juga ditemani oleh Thunderous Beast dan Firebird-nya, serta Soulsake Bell yang tangguh. Dengan demikian, hari-harinya setelah berpisah dengan Mu King cukup riang. Jika binatang iblis muncul dan memutuskan untuk menyerang King Sui, dia akan dengan senang hati membasminya secara instan dan mengubah mayatnya menjadi bahan untuk pemurnian iblis, menggambar jimat, atau pemurnian obat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Saat ini, King Sui sudah mencapai 150.000 li di pegunungan. Dia tidak menghabiskan banyak waktu mencari harta karun, jadi dia bisa menjelajah ke pegunungan dengan gesit. Yang dia pedulikan hanyalah semakin jauh, semakin dalam dia pergi, semakin baik. King Sui memiliki firasat bahwa dia akan dapat menemukan rumput penembus langit berusia 5.000 tahun atau lebih pada sekitar 280.000 hingga 300.000 li. Ini karena dia tahu bahwa seseorang dapat menemukan rumput penembus langit lebih dari 5.000 tahun pada kisaran sekitar 300.000 li. Jika perlu, dia akan pergi sejauh 500.000 li untuk mencoba dan menemukan rumput. Jika dia menghadapi situasi yang sulit, dia selalu bisa melarikan diri ke alam valet jade immortal atau menggunakan 9 langkah benua untuk melarikan diri dengan cepat. King Sui telah berada di dalam hutan besar dan lebat selama 5 hari. Semakin dalam dia menjelajah ke dalam hutan, semakin sulit baginya untuk menemukan jalan keluar. Pepohonan di sini berdiri tegak dengan perawakan yang menjulang tinggi. Tingginya sekitar 100 meter dan belalainya sangat tebal. Praktis tidak ada cahaya di sini, dan kegelapan menyelimuti seluruh hutan. Dedaunan lebat membentuk atap darurat, menghalangi segala bentuk cahaya menerangi tanah. Hutan dipenuhi dengan aroma halus kayu kuno. King Sui akan terbang ke langit sesekali, maju menuju gunung bagian dalam di atas hutan. Namun, ini akan meningkatkan kemungkinan bertemu kawanan binatang terbang. Meskipun tidak membutuhkan banyak usaha untuk membunuh binatang terbang ini, itu masih cukup merepotkan untuk melakukannya. Selain itu, dia tidak terbang di atas hutan hanya agar dia bisa membunuh binatang iblis, tetapi dia melakukannya untuk keluar dari hutan lebat untuk mendapatkan arah yang jelas. Ada banyak pertemuan di dalam hutan juga. Pertemuan kelompok adalah kejadian biasa, tapi tidak ada kesulitan yang tidak bisa dia tangani. King Sui merasa bingung. Dia mungkin perlu menghabiskan beberapa hari lagi di dalam hutan kuno sebelum dia bisa keluar. Dia sangat tergoda untuk menggunakan Nine Continent Boots untuk mencapai sisi lain, tapi itu tidak akan menjamin keselamatannya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mencari jalan keluar secara perlahan. Bagaimanapun, itu adalah cara yang paling aman. Buah roh giok. Tiba-tiba, King Sui melihat pohon setinggi sekitar 10 meter di suatu tempat yang jauh. Ketebalan batangnya cukup lebar untuk dipeluk oleh orang dewasa. Dia dapat melihat pohon ini karena penampilannya yang relatif kecil di antara pohon-pohon raksasa di sekitarnya. Bahkan dengan ketinggian 10 meter, pohon itu masih dianggap sebagai pohon mini di daerah ini. Di pohon itu ada ratusan buah seputih salju seukuran kepalan tangan. Buah-buahan ini tampak familiar, dan mirip dengan buah roh giok yang King Sui ketahui. Namun, dia tidak benar-benar tahu apa yang bisa dilakukan buah-buahan ini atau seberapa berharganya mereka. Penglihatan King Sui luar biasa, jadi selain dari pohon kecil itu, dia bisa melihat binatang iblis tepat di sampingnya. Binatang itu tampak relatif lebih besar ketika diletakkan di tanah di samping pohon buah. Raja Singa Salju. Saat King Sui melihat binatang iblis itu, dia segera mengenalinya sebagai Raja Singa Salju. Awalnya dia kaget, karena dia pernah melihat Snow Lion Beast sebelumnya. Singa ini juga dikenal sebagai Singa Salju. Dia telah bertemu singa salju di benua tengah dan itu adalah tunggangan lelaki tua dari klan Kaisar Kedokteran di negara Lingqi. Singa salju lelaki tua dari negara Lingqi berukuran kurang dari 50 meter. Tetapi untuk spesiesnya, itu dianggap sebagai binatang besar. Namun, sosok di depannya 2 kali lebih besar dari singa salju itu. Itu tampak seperti gunung kecil saat diletakkan di tanah dengan damai. King Sui tiba-tiba berpikir dan melihat jarak antara Raja Singa Salju dan dirinya sendiri.
Mereka terpisah 100 meter, tetapi serangan binatang petir masih bisa mengenai Raja Singa Salju dari tempat King Sui berdiri. Dia segera memanggil Thunderous Beast dan memerintahkannya untuk menggunakan Thunderbolt pada Snow Lion King tanpa henti. Bagaimanapun, Raja Singa Salju masih menjadi penguasa daerah ini. Bagaimana itu bisa membiarkan tindakan tidak sopan seperti itu berlanjut tanpa mencoba memberi mereka pelajaran? Dengan raungan keras, Raja Singa Salju bangkit dan dengan cepat bergegas menuju King Sui untuk membalas. Raja Singa Salju telah menjaga daerah ini selama sekitar 200 tahun, yang merupakan prestasi yang luar biasa untuk binatang iblis sekurannya. Setelah buahnya matang, Raja Singa Salju akan dapat memakannya dan menjadi binatang singa suci. Jimat surga turun. Mata emas berapi-api. Ki Kaisar. Serangan petir valet. Jimat mengikat. Seni mengejar. King Sui memukul Raja Singa Salju dengan pedang biduknya, dan pukulannya diikuti oleh serangan tanpa henti dari Thunderbolt dari binatang guntur. Hasil sempurna dari strategi sederhana ini membuat King Sui dalam keadaan shock. Raja Singa Salju yang kuat menjadi lebih lambat, selambat siput tepatnya. Itu hampir tidak bernapas, karena telah mengalami beberapa serangan dari Thunderbolt dan dari pedang biduk King Sui. Binatang itu bisa dianggap cukup kuat, terutama dengan pertahanannya yang tangguh, yang agak setara dengan beruang batu lapis baja api surgawi. Kalau tidak, itu sudah lama mati sekarang. Jika King Sui terus main di bak kemampuan Snow Lion King sementara kelemahannya dihantam oleh Thunderous Beast terus-menerus, singa itu akan menghembuskan nafas terakhirnya beberapa saat yang lalu. King Sui membiarkan binatang petir itu berhenti ketika dia melihat Raja Singa Salju di ambang kematian. Akan sia-sia membunuh binatang yang begitu agung dengan cepat, jadi dia memutuskan untuk menangkap dan menjinakkan binatang itu untuk digunakan sendiri. Biasanya, binatang iblis dengan gelar raja dalam namanya tidak akan menyerah untuk dijinakkan. Mereka lebih baik mati daripada tunduk pada perintah manusia biasa. Karena sifat mereka sebagai raja, mereka perlu membuktikan diri mereka layak mendapatkan gelar itu dengan menjadi yang terbaik dari spesies mereka sendiri. King Sui mengulurkan tangannya ke arah Raja Singa Salju untuk menyentuhnya. Binatang itu melebarkan matanya, menunjukkan ekspresi kewaspadaan saat menatap tajam ke tangan King Sui. Namun, dengan kekuatan hidupnya yang terkuras dengan cepat, singa itu tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu, King Sui bisa merasakan perlawanan yang kuat terhadap auranya. King Sui menghela nafas dan mengeluarkan pil obat. Pil obat ini bisa menyembuhkan lukanya, tapi saat dia berbalik untuk melihat Raja Singa Salju, dia bisa melihat perlawanan yang kuat di matanya. Kekuatan tekad yang terpancar dari mata singa, ia menolak untuk menyerah bahkan jika kematian mengetuk pintunya. AST 882 buah roh giok, menemukan sarang jiao emas. Ketika King Sui melihat tatapan tegas dari Raja Singa Salju, dia tahu bahwa singa itu tamat. Dia tidak mencoba untuk memaksa binatang untuk mengkonsumsi pil obat, dia lebih suka membiarkan hukum alam menentukan nasib singa. Sejujurnya, King Sui merasa tidak nyaman dengan keputusannya. Sangat disayangkan membiarkan binatang agung seperti singa ini binasa begitu saja. Namun, ini adalah cara seorang raja yang tidak berbeda dari binatang iblis lainnya di alam liar. Bagaimanapun, itu dianggap langka untuk dapat menangkap binatang iblis dari kelas raja. Pada dasarnya, tidak mungkin untuk melakukannya, terutama untuk binatang iblis dengan kekuatan lebih besar dari Peak Martial Saint, karena mereka telah memiliki kecerdasan dari fungsi kognitif tingkat lanjut. Sebelum dia menyadarinya, Raja Singa Salju telah merosot ke tanah, tubuhnya menjadi cangkang kosong, sama sekali tidak memiliki kehidupan. King Sui menghela nafas dalam-dalam dan kemudian menggunakan api primordialnya untuk mengkremasi mayat sepenuhnya. Dia tidak menyelamatkan inti atau bahan lain dari tubuh Raja Singa Salju, tetapi malah mengubur sisa-sisanya di bawah tanah pohon buah roh giok. Pohon itu, bagaimanapun, telah dihapus oleh King Sui dan dipindahkan ke alam Valet Jade Immortal. Dia awalnya berpikir bahwa prosesnya akan sedikit sulit, karena ini adalah pertama kalinya dia mencoba memindahkan pohon setinggi 10 meter itu. Setelah proses yang berat dan banyak usaha, dia berhasil memindahkan pohon itu ke alam Valet Jade Immortal. Pohon itu akan dapat tumbuh di dalam alam tanpa banyak kesulitan. King Sui melihat lebih dekat pada buah roh giok, yang kebetulan juga dikenal dengan nama yang sama di kehidupan masa lalunya juga. Buah ini dapat dikonsumsi oleh manusia dan binatang iblis dan secara efektif akan meningkatkan ki spiritual mereka setelah dikonsumsi. Dengan kata lain, buah memiliki kemampuan untuk mengubah konstitusi tubuh secara mendasar. Efeknya, bagaimanapun, akan berbeda antara setiap manusia dan binatang iblis. Selain itu, buah akan membutuhkan periode waktu untuk matang sepenuhnya. King Sui dapat menguji efeknya saat itu,
yang seharusnya luar biasa karena buahnya adalah produk yang dijaga dengan baik oleh Raja Singa Salju. Membunuh binatang itu adalah rencananya selama ini, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan memutuskan untuk mencoba dan menjinakkannya pada menit terakhir. Pada akhirnya, dia tidak berhasil. Jika dia tidak bisa menjinakkan binatang iblis itu, maka mustahil untuk bergaul dengannya setelah itu. Setelah masalah ini diselesaikan, King Sui melanjutkan untuk menjelajah ke bagian hutan yang lebih dalam. Ini adalah wilayah Raja Singa Salju, jadi King Sui tidak akan memiliki masalah dalam menghadapi pertemuan dengan binatang iblis lain dengan level yang sama. Akhirnya, dia berhasil keluar dari hutan. Matahari cerah di langit adalah pemandangan ceria, yang kemudian meringankan suasana hatinya juga. Hutan selalu suram dan gelap dan King Sui tidak suka terjebak dalam atmosfer itu untuk waktu yang lama. Dia akhirnya tiba di kedalaman gunung. Lingkungannya dikelilingi oleh pohon-pohon kuno yang tinggi dan suasananya damai tetapi tidak terlalu tenang. King Sui terkejut dengan situasi aneh ini dan merasa bahwa itu mencurigakan karena tidak ada binatang iblis yang terlihat. King Sui bingung. Dia diberitahu bahwa binatang iblis akan lebih kuat semakin dalam dia berkelana tetapi tidak ada binatang buas, bahkan binatang iblis kecil atau binatang terbang kecil. Ini adalah situasi yang paling mengkhawatirkan. Lokasi ini tampak seperti pantai yang luas. Dia memindai area yang dipenuhi pasir keemasan, lalu dia berlutut dan mengambil segenggam pasir sebelum melepaskan telapak tangannya untuk membiarkannya menetes melalui jari-jarinya. Saat pasir tergelincir kembali ke tanah, King Sui bangkit dan melanjutkan jalannya ke depan. Pasti ada laut di suatu tempat di depan. Bagaimanapun, ini adalah pantai. Anehnya, dia bisa merasakan bau aura dari pasir di bawah kakinya. Pantai ini dapat dianggap sebagai hotspot pertemuan binatang iblis karena cukup dekat dengan laut. Namun, dia belum pernah melihat satu pun binatang iblis sejak kedatangannya. Suasananya sunyi, sunyi senyap. King Sui menoleh untuk mencari penyergapan kejutan, lalu menuju ke area di mana udara terasa semakin lembab. Sisi baiknya, kerang warna-warni yang bertebaran di sekitar pantai melukiskan sedikit kejernihan pada ketenangan pantai yang meresahkan, membawa sedikit keaktifan pada suasana. Setelah berjalan-jalan sebentar di sepanjang pantai, seekor binatang terbang besar dengan tergesa-gesa terbang, seolah-olah mencoba melarikan diri dari sesuatu. King Sui tenang, namun gugup. Dia tidak mengerti mengapa dia merasa seperti itu sekarang. King Sui tampak seperti sedang berjalan santai, tapi langkahnya secepat kilat. Dengan satu langkah di atas pasir, tubuhnya dibawa ke depan sekitar 10 li dalam sekejap. Ekspresinya tetap terkumpul dan tenang saat dia memperluas indera spiritualnya ke sekelilingnya. Dan kemudian, dia membeku, aura yang luar biasa menyerbu dengan tiba-tiba ke arahnya seperti badai, menyelimuti semua yang ada di jalurnya. King Sui menghentikan gerakannya sambil terus mengamati aura. Mengaum, raungan yang menghancurkan surga bergetar di langit. Pada saat itu, King Sui akhirnya menyadari arti sebenarnya dari kata, menghancurkan surga, saat dia merasakan tanah dan langit bergetar karena pekikan yang menggeram. Ini tidak seperti tangisan yang pernah dia dengar sebelumnya sepanjang hidupnya. Orang bahkan bisa mendengar raungan yang sangat khas dari jarak ribuan li. Ekspresi wajah King Sui sedikit berubah. Dia menatap ruang yang jauh dengan penuh perhatian tanpa berlindung, karena dia tahu itu akan sia-sia karena tidak ada yang bisa menghindari indera spiritual lawannya. Saat dia mengingat binatang terbang dari sebelumnya, dia akhirnya menyadari mengapa itu tampak ketakutan. Mengaum, raungan lain bergema di seluruh langit, yang segera diikuti oleh sosok besar yang membubung ke udara. Seekor binatang raksasa seperti ular piton emas mengitari langit dengan cepat. Mata King Sui mengikuti binatang emas itu saat dia masih dalam keadaan shock. Makhluk terbang di langit sejauh ini adalah binatang iblis terbesar yang pernah dilihatnya. Gerakan berputar-putar itu menarik juga. King Sui belum pernah melihat naga sebelumnya, tetapi dia telah melihat ilustrasi naga dari buku dan gambar di kehidupan masa lalunya. Namun, ketika dia melihat binatang emas di langit, dia langsung teringat pada sosok naga yang agung. Bentuk naga. Sosok emas raksasa itu panjangnya sekitar 200 meter dengan tubuh sekuat berlian. Dua punuk mengintip melalui kepala ganas dari Jiao, seolah-olah pada akhirnya akan tumbuh tanduk dari atas kepalanya. Jiao emas. King Sui akhirnya menyadari bahwa binatang terbang itu adalah Jiao emas tetapi dia tidak tahu apakah binatang ini bisa menjadi Raja Jiao emas yang sama yang telah menghancurkan seluruh klan Cheng. Jiao emas ini tampaknya sesuai dengan tagihan, atau lebih tepatnya, ini bisa menjadi Raja Jiao Emas yang tepat yang bertanggung jawab atas pemusnahan seluruh klan.
Dia tidak begitu yakin dengan jumlah Golden Jiao yang tinggal di Sky Penetrating Mountains, tetapi dia menduga bahwa seharusnya tidak ada banyak binatang iblis dengan kekuatan seperti itu yang tinggal di dekatnya atau di tempat lain di sekitar gunung juga. Terlebih lagi, jika habitat Golden Jiao berada di wilayah ini, dia dapat menyimpulkan bahwa binatang buas yang perkasa ini pastilah yang bertanggung jawab atas kematian seluruh klan Cheng. Saat Jiao emas melayang di udara, matanya menerawang ke arah pantai dan mengunci pandangannya ke King Sui, seolah-olah telah mendeteksi kehadiran King Sui di wilayahnya. Mata yang mirip dengan dua lentera besar melintas dengan cemerlang di King Sui saat itu mengarahkan kepalanya yang ganas ke arahnya. Di mata Golden Jiao, King Sui tampak sangat kecil, mirip dengan semut kecil di padang pasir yang luas. Namun, binatang itu mampu mendeteksi gelombang energi dari manusia kecil dan bahwa dia telah masuk tanpa izin ke sarangnya. Apa yang akan King Sui pikirkan jika dia tahu bahwa dia telah melangkah ke sarang Golden Jiao? Jika dia tahu bahwa dia telah melakukannya, King Sui akan dapat menyadari mengapa dia tidak dapat menemukan binatang iblis ketika dia tiba di bagian hutan ini. Binatang terbang dari sebelumnya pasti salah terbang ke daerah ini, yang bisa menjelaskan mengapa ia tampak begitu ketakutan saat melarikan diri ke arah yang berlawanan. King Sui mulai bertanya-tanya apakah dia bertanggung jawab atas kebangkitan Jiao emas, atau apakah itu kesalahan binatang terbang yang lebih kecil. Binatang iblis dari spesies Jiao dan spesies ular memiliki tubuh yang unik. Yang lebih kuat dapat dengan mudah mencapai ukuran lebih dari 100 meter karena bakat alami mereka. Binatang terbang lainnya, sebaliknya, akan sulit mencapai lebih dari 100 meter karena batas pertumbuhan mereka jauh lebih rendah daripada spesies Jiao dan ular. King Sui memiliki kecenderungan aneh yang membuatnya mengingat wanita dari peti mati kristal ketika dia menghadapi Golden Jiao di langit. Bagaimanapun, King Sui bukan lagi pria yang sama seperti saat dia bertemu wanita di peti mati kristal. Mungkinkah Golden Jiao menjadi lebih kuat sejak menghancurkan klan itu? King Sui tidak bisa memahami dengan baik kekuatan keseluruhan Jiao emas, tapi dia pasti tahu bahwa binatang besar itu tidak dapat disangkal kuat. Bagaimanapun, Golden Jiao bukanlah lawan yang bisa dia kalahkan dengan mudah untuk saat ini, bahkan dengan kemampuan debuffnya. King Sui juga memiliki firasat bahwa dia tidak akan mampu menembus tubuh Jiao emas hanya dengan melihat tubuh makhluk raksasa seperti berlian yang berkilauan. Perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar. King Sui telah membuang ide untuk melawan Golden Jiao. Melarikan diri dari cengkeraman binatang yang menakutkan ini adalah satu-satunya yang bisa dia pikirkan saat ini. King Sui dengan cepat berbalik dan berlari. Mengaum. Jeritan-jeritan itu ternyata lebih keras dari dua raungan sebelumnya. Bingkai besar dari Golden Jiao melayang di udara saat binatang itu melesat ke arah King Sui dengan kecepatan kilat. Kecepatan yang menakutkan ini sudah cukup untuk mendorong King Sui untuk segera mengkonsumsi pelet Gale. Setelah itu, dia dengan cepat berbalik dan memukul jimat surga yang turun ke Jiao emas. Mata emas berapi-api. Ki Kaisar. Mengaum-mengaum. Golden Jiao menjadi marah karena debuff dan melanjutkan dan seluruh tubuhnya mulai bersinar terang dengan cahaya kemasan. Tidak hanya kecepatan dan kekuatannya kembali normal, atribut Golden Jiao juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. King Sui menangis kesakitan di dalam. Namun demikian, dia mengeluarkan beberapa jarum Cold-Steel 10.000 tahun yang beracun dan menembak masing-masing ke arah binatang raksasa itu secara berurutan. Jarumnya sangat halus dan tajam, dan dalam hitungan detik, jarum itu muncul di depan Golden Jiao. Denting. Suara jernih bergema di udara, diikuti oleh gema yang serupa. Sekarang, jarum sudah dipecah menjadi beberapa bagian. Dihadapkan dengan kegagalan serangannya, King Sui bahkan lebih bertekad untuk melarikan diri dari pertarungan. Kekuatan Golden Jiao ini terlalu sesat. Terlebih lagi, kekerasan tubuhnya bukanlah lelucon. Golden Jiao memiliki kemampuan luar biasa untuk memperkuat kekuatan dan kapasitas spiritualnya setelah terkena debuff King Sui. Ini tidak berarti bahwa debuff sepenuhnya dihilangkan, tetapi efeknya sepenuhnya dikompensasi oleh keterampilan pertempurannya. Jika King Sui tidak menerapkan beberapa teknik melemah lagi ke Golden Jiao, mungkin kekuatannya akan lebih tangguh dan menakutkan. King Sui cukup licik dalam pelariannya, sifat khusus yang berasal dari penggunaan langkah hantunya. Dia juga bisa menggunakan medan untuk keuntungannya untuk membantu pelariannya dengan kelincahan, kejahatan, dan kelihayan. Di tengah pelariannya, King Sui mau tidak mau mencapai perbatasan hutan. Dia tidak mengambil waktu untuk memasuki hutan lebat dan dengan cepat bergerak untuk bermanuver menjauh dari Golden Jiao. Golden Jiao, di sisi lain, tanpa ampun menghancurkan hutan, menumbangkan dan menghancurkan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi secara instan. Pada saat yang sama, King Sui menyulap dua bola api primordial di tangannya dan mengarahkan api ke kepala binatang besar itu.
Senjata tersembunyinya telah terbukti tidak berguna dan tidak efektif melawan permukaan keras tubuh Jiao Emas. King Sui merasa bahwa dia bisa menimbulkan semacam kerusakan pada Jiao Emas dengan bola api primordial sebagai gantinya. Dan yang membuatnya takjub, Golden Jiao menunjukkan kewaspadaan saat bola api tampak membuntuti ke arah kepalanya. Dengan demikian, King Sui memutuskan untuk menggunakan bola api primordial untuk mengulur waktu dan dia juga menggunakan api sebagai mekanisme pertahanan melawan Jiao Emas. Serangkaian raungan marah bergema di seluruh hutan, diikuti oleh menginjak-injak pohon-pohon tua dan jejak puing-puing kayu yang tersebar tertinggal di belakang Golden Jiao. King Sui melonjak dan meluncur di balik pohon yang tersembunyi di celah gunung sebelum memasuki alam Valet Jade Immortal tanpa ragu-ragu. Golden Jiao segera mengikuti dan menabrak pohon yang King Sui sembunyikan di belakang, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Namun, King Sui sudah lama pergi sebelum sempat melukainya. Auranya sudah menghilang ketika Golden Jiao berusaha merasakan kehadirannya di sekitarnya. Bahkan setelah menegaskan tidak adanya aura King Sui, Golden Jiao terus menghancurkan pohon-pohon di dekatnya tanpa henti. Meskipun menjadi binatang iblis yang kuat dan cerdas, persepsi intelektual tampaknya tidak menjadi salah satu kekuatannya. King Sui sekarang aman di dalam alam Valet Jade Immortal miliknya. Setelah beberapa saat berkultivasi, dia memutuskan untuk keluar dari dunia untuk memahami situasinya. Golden Jiao meronta-ronta di dekatnya seperti sedang menunggu King Sui muncul kembali. Namun, kecerdasan binatang iblis secara khas lebih rendah daripada manusia. Golden Jiao adalah contoh utama, ia bahkan tidak menyadari kehadiran aura King Sui karena dibutakan oleh kebencian di dalam hatinya. Kesimpulan yang ditarik oleh Golden Jiao adalah bahwa King Sui telah melarikan diri jauh dari wilayahnya. Setelah beberapa saat, Golden Jiao menginjak deretan pohon sekali lagi sebelum berbalik dan pergi. King Sui mengamati gerakan binatang itu dengan tenang, memastikan bahwa Jiao Emas telah kembali ke sarangnya sebelum melanjutkan perjalanannya. King Sui tidak ingin menyia-nyiakan waktunya yang dialokasikan ke alam Valet Jade Immortal dengan sembarangan. Jika dia menggunakan seluruh 6 jam, dia harus bergantung pada 9 sepatu benua untuk melarikan diri dari bahaya. Tentu saja, dia juga dapat memilih untuk menggunakan 9 langkah benua untuk melewati pegunungan yang menembus langit tanpa harus melalui jalur berliku yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang dia tahu tentang sarang Jiao Emas, dia memutuskan untuk mengelilinginya untuk alasan keamanan. Dia mengambil jalan memutar yang panjang dan tinggal sejauh mungkin dari wilayah yang diresapi dengan ki spiritual Jiao Emas sebanyak mungkin. Jalan memutar dimulai dari 100 li ke dalam hutan, dan ke selatan, lalu ke utara. Pada saat yang sama, dia memperluas indera spiritualnya saat dia berkelana di sekitar wilayah Golden Jiao untuk mendeteksi potensi bahaya dari jarak bermil-mil. Setelah King Sui berhasil memutar di sekitar wilayah Golden Jiao, dia akhirnya menghela nafas lega. Ini adalah pertama kalinya King Sui bertarung dengan binatang iblis sekuat Jiao Emas, yang akhirnya memaksanya melarikan diri dengan cemas. AST-883 Laba-laba Iblis Berkepala 5, Pertempuran. King Sui tidak yakin apakah Jiao Emas itu adalah binatang iblis tingkat kaisar bela diri. Bahkan jika tidak, dia berspekulasi bahwa kekuatan Golden Jiao pasti ada di suatu tempat yang dekat. Di hadapan kekuatan yang luar biasa seperti itu, King Sui tidak akan bisa bertahan jika dia tidak memiliki alam Valet Jade Immortal sebagai jalan keluar untuk melarikan diri. Jika dia merasakan ada sesuatu yang salah, King Sui akan melarikan diri ke alam Valet Jade Immortal tanpa ragu-ragu. Dia telah mengambil setengah hari untuk memutar di sekitar daerah ini. Meskipun dia tidak takut seperti yang dia kira, dia masih gugup bahwa dia akan secara tidak sengaja bertemu dengan binatang iblis dengan tingkat seperti itu lagi meskipun telah berusaha untuk memutar di sekitar sarangnya. Sarang Golden Jiao cukup dekat dan berjarak kurang dari 200.000 li dari hutan. Tidak aneh jika dia menabraknya di area 100.000 li ini. Ini karena daerah ini berada di dekat perbatasan wilayahnya. Memikirkannya sekarang, jangkauan aktivitasnya dapat dianggap normal untuk Golden Jiao sekurannya. Jika dia harus menyalahkan sesuatu, itu akan menjadi nasib buruknya sendiri. Setelah beberapa kali bertemu dengan binatang iblis yang memiliki kekuatan superior, King Sui mulai menyadari betapa tidak siapnya dia dan betapa lemahnya kekuatannya. Pada saat yang sama, dia dapat melihat perbedaan antara binatang buas yang kuat itu dan dirinya sendiri, yang cukup untuk memotivasi dia untuk mengejar level itu untuk mengalahkan mereka. Tidak ada kaisar bela diri yang dikenal di dunia 9 benua, dan King Sui pasti tahu dia belum layak menjadi kaisar. Dia belum mencapai ketinggian batasnya, jadi tentu saja dia tidak akan bisa menembus lingkaran orang-orang yang jauh lebih unggul dari dirinya sendiri. Kaisar bela diri bukanlah hal yang aneh di gerbang iblis dan Bukit Raja Singa.
Sekte-sekte ini pada dasarnya adalah paku yang disolder ke lembaran logam, tidak dapat ditembus dan dominan. Wanita di peti mati kristal bisa menjadi kaisar bela diri juga, terlepas dari ketidakjelasan bidang kultivasinya. Selain itu, dia telah tidur di dalam peti mati kristal selama bertahun-tahun. Adapun berapa lama dia tertidur, dia tidak tahu. Sudah 3 hari sejak King Sui meninggalkan sarang Golden Jiao, dan dia belum menemukan binatang iblis di jalannya. Dia tahu bahwa dia masih berada di dalam wilayah Golden Jiao, jadi tidak mungkin bertemu dengan binatang iblis lain yang berani berkeliaran di area ini dengan bodohnya. Mengetahui hal ini, King Sui menaiki Firebird-nya dan terbang di langit tanpa rasa takut. Dia melesat di udara dengan cepat dengan tujuan berikutnya, pergi ke puncak tertinggi gunung untuk mencari rumput penembus langit yang dia inginkan. Dia memperkirakan jarak dari Sky Penetrating Grass yang lebih rendah dan berspekulasi bahwa Sky Penetrating Grass lebih dari 5.000 tahun harus berada di suatu tempat di puncak tertinggi. Mungkin itu terkait dengan asal-usul nama ramuan itu. Namun, King Sui dengan cepat menolak teorinya ketika dia mengingat kemunculan rumput penembus langit. Ramuan itu mungkin kecil, tetapi benar-benar lurus dan megah seolah-olah bisa menembus langit dengan bentuknya. Selain itu, ada juga beberapa bintik putih di atas ramuan itu, seperti bintik berkilauan yang dibentuk oleh bintang-bintang perak di langit malam. Mungkin inilah alasan sebenarnya mengapa dinamakan sebagai rumput penembus langit. Bagaimanapun, King Sui masih mempertahankan keyakinan bahwa rumput penembus langit yang dia cari dapat ditemukan tumbuh di tempat-tempat ketinggian. Dengan pemikiran itu, tempat yang menarik baginya harus berada di puncak gunung yang tinggi. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, karena ada gunung yang tak terhitung jumlahnya dalam 1 juta li dari perimeter. Dia bingung pada awalnya, tetapi ketika dia mengingat ketidakmampuannya untuk menjelajah bagian hutan yang lebih dalam karena kekuatannya saat ini, dia memutuskan bahwa dia akan melakukan perjalanan ke puncak gunung dalam jarak 500.000 li, atau mungkin 400.000 li hanya untuk aman. 5 hari telah berlalu tanpa banyak masalah tetapi kemudian King Sui akhirnya menemukan binatang iblis kuat lainnya. Namun, kali ini, dia memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh binatang iblis ini saat muncul di depannya. Laba-laba iblis berkepala 5. Tentu saja, tidak aneh jika binatang iblis sekuat ini muncul di area ini, itu tidak diragukan lagi. Namun demikian, King Sui ingin menguji kekuatannya. Dia tahu binatang ini tidak sekuat Jiao Emas sebelumnya karena dia memiliki pengetahuan sebelumnya tentang laba-laba ini dari penelitian sebelumnya tentang binatang iblis di dunia 9 benua. Kekuatan laba-laba iblis berkepala 5 diukur dengan jumlah kepala di tubuhnya. 2 kepala menandakan kekuatan Xiantian, 3 kepala menandakan kekuatan Martial King, dan 4 kepala menandakan kekuatan Martial Saint. Secara alami, 5 kepala berarti bahwa itu berada di sekitar level kaisar bela diri. Informasi yang diterima King Sui tidak memperjelas hal ini lebih jauh, tetapi satu hal yang pasti. Kekuatan dari laba-laba iblis berkepala 5 setidaknya akan berada di setengah jalan di tepi ranah kaisar bela diri. Namun, binatang iblis semacam ini memiliki kelemahan yang mematikan, dan itu adalah kecepatannya yang sangat lambat. Serangan elemen api juga akan 2 kali lebih efektif melawan binatang iblis jenis ini. Meskipun demikian, laba-laba adalah raja dari spesiesnya, binatang iblis tingkat raja. King Sui mengharapkan laba-laba itu dikelilingi oleh sejumlah binatang iblis yang memainkan peran sebagai antek-antek laba-laba. Meski begitu, dia berpikir keras tentang rencananya dan memutuskan untuk mencoba dan menjinakkannya. Jika dia gagal melakukannya, dia selalu bisa melarikan diri ke tempat yang aman, jauh dari genggaman binatang iblis itu. Tidak hanya laba-laba iblis berkepala 5 yang takut pada api, gerakannya juga sangat lambat. Selain itu, laba-laba tidak memiliki serangan jarak jauh dan hanya mengandalkan pertarungan jarak dekat untuk memenangkan pertarungan. Namun, laba-laba memiliki kemampuan untuk menggunakan jaringnya untuk menyerang dalam pertempuran jarak dekat sampai tingkat tertentu. Itu juga bisa memanggil gerombolan laba-laba untuk menyerang musuhnya. Selain itu, serangan laba-laba semuanya beracun, yang dapat merusak pertahanan lawannya, menimbulkan kerusakan yang lebih besar pada saat yang bersamaan. Sama halnya dengan jaring laba-laba beracun Black Jade, jaring binatang iblis berkepala 5 memiliki kemampuan korosif yang tinggi dan mampu merusak semua yang terjerat dalam beberapa detik, termasuk logam dari tingkat senjata surgawi palsu. Sutra juga memiliki keuletan yang sangat tinggi dan juga sangat kohesif di alam. Apapun yang terjerat oleh web pada akhirnya akan memburuk karena penyempitan jaringan yang mematikan. Korosi akan menembus kulit dan otot dan perlahan bergerak menuju organ dalam. Kesimpulannya, racun jaring laba-laba ini sangat ganas dan tidak boleh diremehkan.
Setelah menempel di jaring, racun dari lapisan jaring akan meresap ke lawan dan memakan semuanya. Kecepatan terbatas dari binatang iblis berkepala 5 adalah semacam berkah bagi musuh-musuhnya, jika tidak, laba-laba akan terlalu mematikan dan menakutkan. Meski begitu, tidak ada yang berani memprovokasi laba-laba, jangan sampai mereka ingin mati dengan kematian yang menyakitkan dan mengerikan. Selain itu, meskipun kecepatan laba-laba setan berkepala 5 relatif lambat, dan secara signifikan lebih lambat daripada binatang iblis dengan tingkat yang sama, tidak semua raja bela diri atau orang suci bela diri akan jauh lebih cepat dari itu. Ini terlepas dari fakta bahwa laba-laba iblis berkepala 5 dikenal memiliki kecepatan yang lambat. Laba-laba iblis berkepala 5 tampak sebesar gunung yang perkasa. Kepalanya tampak cukup ganas, dan satu kali melihat bola matanya yang hijau dan licin bisa membuat tulang punggungnya merinding. 8 kaki raksasanya menjulang seperti batang pilar yang bisa digerakkan. Kakinya yang berkilau-berkilauan dengan kecemerlangan seperti kot steel. Tubuh laba-laba setan berkepala 5 seluruhnya berwarna abu-abu perak dan laba-laba kulit luarnya sekokoh baju besi. Ketika laba-laba melihat King Sui di dalam wilayahnya, ia mengeluarkan teriakan mengerikan yang bisa menembus gendang telinga orang-orang yang mendengarnya. Ini adalah pertama kalinya King Sui mendengar tangisan laba-laba. Dia tidak menyangka akan seburuk ini di telinganya. Namun demikian, sudah waktunya untuk menyerang. Karena dia telah mengambil keputusan, King Sui menempatkan binatang petir dan dirinya sendiri pada batas jangkauan serangan mereka, dan tanpa basa-basi lagi, dia memerintahkan binatang petir itu untuk melepaskan serangan petirnya. Petir. Kecepatan bukanlah keahlian dari laba-laba iblis berkepala 5, jadi tentu saja kerusakan dari Thunderbolt sangat mematikan. Tidak hanya mematikan, Thunderbolt juga bisa menurunkan kecepatan laba-laba secara bertahap setiap kali terkena serangan. Teriakan menusuk terdengar sekali lagi, tapi kali ini, banyak laba-laba muncul dari jauh. Namun, laba-laba ini secara signifikan lebih kecil dari laba-laba setan berkepala 5, kebanyakan dari mereka memiliki 2 kepala, 3 kepala, atau bahkan 4 kepala di tubuh mereka. Anehnya, sebagian besar laba-laba ini berada pada level Martial Saint. Pegunungan yang menembus langit memang merupakan tempat yang penuh keajaiban dan komplikasi. Dari apa yang bisa dilihat King Sui, ada ratusan laba-laba iblis merangkak ke arahnya. Melihat ladang, laba-laba, raksasa membuat King Sui bergidik jijik dan ngeri. Dia tidak membuang waktu dan memanggil burung apinya karena dia tahu bahwa semua laba-laba rentan terhadap api. Ini akan menjadi jalan-jalan di taman bagi burung api untuk membunuh semua laba-laba yang lebih lemah ini dalam hitungan detik karena kecakapan burung yang luar biasa. Sementara itu, binatang guntur terus meledakkan laba-laba iblis berkepala 5 dengan serangan Thunderbolt-nya lagi sambil menjaga jarak. King Sui, binatang guntur, dan burung api mundur perlahan saat mereka melanjutkan serangan mereka terhadap gerombolan laba-laba. Jimat surga turun. Mata emas berapi-api. Ki Kaisar. Dalam sekejap, laba-laba iblis berkepala 5 telah sangat melambat. Meskipun kecepatan asli laba-laba tidak dapat dianggap selambat itu dibandingkan dengan binatang petir itu sekarang dapat menandinginya dengan kecepatannya saat ini karena ia telah melumpuhkan laba-laba dengan serangan Thunderbolt. King Sui mampu mengimbangi sejak dia mengkonsumsi pelet Gale sebelumnya. Meskipun burung api lebih cepat dari binatang petir, itu tidak akan mampu menandingi kecepatan laba-laba iblis berkepala 5 tanpa debuff juga. Bagaimanapun, King Sui bertujuan untuk menyamai kecepatan laba-laba iblis berkepala 5 setidaknya untuk sesaat sehingga dia bisa mundur perlahan sambil melanjutkan serangannya. Jika dia bisa berhasil dalam usahanya, maka kemenangan akan terjamin. Selama dia bisa menjaga keseimbangan untuk jangka waktu tertentu, maka strateginya pasti akan berhasil. Serangan petir Valet. King Sui mengambil kesempatan untuk menyerang dengan bola api primordialnya dan mengarahkan manik-manik baja dingin 10.000 tahun yang beracun ke 4 kepala berbeda dari laba-laba setan berkepala 5. Pada saat yang sama, King Sui menindaklanjuti serangannya dengan jimat pengikat juga. Tidak diragukan lagi, Thunderous Beast adalah binatang iblis yang kuat. Valet Lightning Strike hanya mampu melumpuhkan laba-laba dengan kepastian mutlak untuk waktu yang singkat. Namun, jendela waktu yang kecil ini sudah cukup bagi serangan King Sui untuk mengenai laba-laba dengan akurat. Pupu, bola api primordial, King Sui dan bola besi beku 10.000 tahun yang beracun menusuk kepala laba-laba melalui matanya yang besar dengan kekuatan yang luar biasa. Tangisan menusuk adalah lengkingan literal yang bisa memecahkan gendang telinga seseorang. Apa yang terjadi selanjutnya adalah wahyu yang mengejutkan bagi King Sui saat dia melihat 4 kepala yang terluka parah berguling turun dari tubuh laba-laba. Dia merasakan getaran dingin di sekujur tubuhnya ketika dia mendengar tangisan laba-laba yang terdengar sangat mirip dengan ratapan bansi.
The Thunderous Beast juga telah memasukkan akumulasi kekuatannya ke dalam serangannya saat Thunderbolt terus menyerang laba-laba iblis berkepala 5. Pada saat yang sama, burung api King Sui melanjutkan serangannya terhadap gerombolan laba-laba yang datang dengan apinya. Selain itu, burung api dan binatang guntur keduanya telah diberi makan pelet gale oleh King Sui untuk meningkatkan kecepatan serangan mereka. Pada saat inilah King Sui menemukan kesempatan yang tepat untuk mengeluarkan Soul Sake Bell-nya. Tanpa ragu, King Sui segera menggunakan Soul Sake Bell-nya melawan binatang iblis berkepala 5. Berdasarkan ingatannya tentang catatan sejarah, binatang iblis berkepala 5 dikatakan memiliki jenis energi spiritual khusus. Dengan 5 kepala utuh, masing-masing kepalanya akan mengandung sejumlah energi spiritual yang dapat digunakan untuk mengamankan statusnya sebagai pemimpin yang tangguh di dalam lingkarannya. Secara alami, laba-laba menjadi sangat marah setelah menyadari bahwa ia telah kehilangan 4 kepala di tangan King Sui. Jika ingin menumbuhkan kepalanya kembali ke kondisi semula, itu akan membutuhkan lebih dari 4.000 tahun untuk melakukannya. Tidak hanya laba-laba iblis berkepala 5 yang diliputi amarah, itu juga ditanamkan dengan sensasi ketakutan yang mendalam. Laba-laba itu menjadi lebih lambat, seolah-olah telah melangkah ke genangan pasir hisap, menarik kembali kakinya saat berjuang untuk merangkak menuju King Sui. The Thunderous Beast, di sisi lain, terus melepaskan beberapa serangan Thunderbolt dari jarak yang aman. Bibir King Sui melengkung menjadi senyuman, dia tahu dia telah menemukan pendekatan yang tepat. Binatang iblis ini sangat disayangkan memiliki King Sui sebagai lawannya, karena ia dapat dianggap sebagai kriptonite untuk kekuatannya. 4 kepala sudah turun sebelum bisa melepaskan 10% dari kemampuannya. Jiao emas dan laba-laba iblis berkepala 5 jauh lebih kuat daripada Raja Singa Salju. Singa itu bahkan tidak berada di alam kultivasi yang sama dengan dua binatang iblis itu. Binatang iblis berkepala 5 masih memekik kesakitan. Tiba-tiba, laba-laba itu menoleh ke King Sui dan menembak dirinya sendiri ke arahnya dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, udara di sekitar laba-laba menjadi terdistorsi karena momentum kecepatannya. Pada saat itu, laba-laba juga meludahkan massa lengket yang ternyata adalah jaring laba-laba besar, yang menyebar seperti terpal terbuka yang berusaha menjerat King Sui. Dia bahkan bisa mencium bau menjijikkan yang terasa memuakkan dari jaring laba-laba yang datang dari jarak bermil-mil. King Sui tidak bisa mengambil risiko menyentuh web tapi sudah terlambat untuk memasuki alam Valet Jade Immortal. Meskipun memiliki setengah waktu, itu masih belum cukup untuk menghindari bahaya yang akan datang. Pada saat yang tepat, King Sui mengeluarkan tungku penyulingan iblis primordial tanpa ragu-ragu dan memperbesarnya dalam sekejap, menjatuhkannya di antara dirinya dan laba-laba iblis berkepala 5 seperti gunung kecil di tengah jalannya. Dong! Suara membosankan bergema di sekitarnya, dan laba-laba iblis berkepala 5 kemudian diblokir untuk maju lebih jauh, mendapatkan waktu ekstra untuk King Sui. Dia melihat jaring laba-laba menuju ke arahnya dan binatang buasnya. Pada saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan dengan cepat menembakkan api primordial. Burung api yang membubung di langit mengikuti serangan ini dan menembakkan beberapa bola api neraka-neraka ke arah jaring laba-laba secara terus-menerus. Jaring laba-laba rentan terhadap api meskipun kualitasnya kuat. Kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan api burung api sangat efektif. Namun, web tidak akan mengalami kerusakan akibat kebakaran dan nyala api biasa. Untungnya, api primordial King Sui cukup kuat untuk menimbulkan kerusakan pada jaring laba-laba. Dia mengambil tindakan pencegahan dan mempersiapkan Valet Gold Divine Shield untuk mengulur waktu baginya untuk memasuki alam Valet Jade Immortal, untuk berjaga-jaga jika dia tidak akan mampu menahan kekuatan jaring. Pada akhirnya, semuanya baik-baik saja. King Sui beralih ke tungku penyulingan iblis primordial yang telah mengirim laba-laba iblis berkepala 5 ke dalam keadaan ketakutan dan mengambil kembali kendali penuhnya. Laba-laba itu ditanamkan ketakutan dan dibiarkan dengan satu kepala utuh di tubuhnya. Laba-laba iblis berkepala 5 raksasa dengan tubuhnya yang mirip dengan Codstil akhirnya merosot ke tanah di depan tungku penyulingan iblis primordial tanpa bergerak sedikitpun. Binatang itu tampak terguncang karena diliputi ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba, King Sui punya ide. Bisakah aku menjinakkannya? King Sui menatap laba-laba raksasa dengan tidak percaya. Binatang itu memang ganas, tetapi teriakannya tidak menyenangkan di telinganya. Mata binatang itu juga tidak enak untuk dilihat. Catatan, perubahan istilah bola besi buram menjadi manik-manik baja dingin. AST 884 menjinakkan laba-laba iblis berkepala 5. Laba-laba iblis tampaknya telah kehilangan akalnya saat tungku penyulingan iblis primordial muncul di sekitarnya. Situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya, dan binatang yang terpengaruh akan sangat lemah dalam hal kekuatannya dan juga akan menimbulkan ketakutan yang hebat.
Jika binatang itu digunakan untuk pemurnian iblis, ia lebih suka bertarung sampai mati daripada tunduk pada dirinya sendiri untuk dikorbankan untuk pemurnian iblis. Tentu saja, itu tidak akan membalas selama King Sui tidak berencana menggunakannya untuk pemurnian iblis. The Five-Headed Demonic Beast memperbaiki mata hijaunya yang berkilauan pada Primordial Demon Refining Furnace dengan gelisah. Binatang itu tetap diam, dan agak mengabaikan King Sui yang berdiri di samping. Dia tidak keberatan sedikit pun dan terus menilai situasi antara binatang dan tungku. Menangkap binatang iblis pada awalnya sulit, karena laba-laba memiliki kekuatan yang mungkin terbukti terlalu kuat untuk ditangani King Sui. Namun, kekuatan laba-laba sudah dihilangkan, dan dia juga memiliki tungku penyulingan iblis primordial untuk membantunya dalam proses akuisisi. Mudah-mudahan, pikir King Sui, proses pengambilan gambar akan berjalan lebih lancar tanpa masalah mendadak. Jika dia bisa menangkap binatang iblis seperti ini, dia akan bisa mengolahnya dan membuatnya lebih kuat dengan bantuan pil obatnya. Terlebih lagi, dia memiliki perasaan bahwa dia bisa menggunakan pelet itu untuk memulihkan kepala yang terpenggal dan ini juga bisa membuat laba-laba memperoleh peningkatan eksponensial dalam kemampuannya. Laba-laba itu sudah memiliki kekuatan yang sempurna, yang hampir terasa seperti kekuatan yang mendekati ranah kaisar bela diri. Mungkin jika dia mencobanya kali ini. Perasaan gembira membanjiri hati King Sui saat dia melirik laba-laba iblis berkepala 5 yang setengah lumpuh. Baik gajah raksasa berlian dan burung api masih memiliki jalan panjang untuk mencapai pertumbuhan berikutnya dan King Sui sudah puas dengan binatang petir sebagai binatang pertempuran semi-otomatis dengan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan itu. Dia jarang menggunakan kaisar lebah giok dan kupu-kupu berwarna emas perak dalam pertempurannya, dan gerombolan lebah kaisar giok telah ditugaskan untuk memanen nektar ratu lebah sebagai gantinya. Meskipun laba-laba iblis berkepala 5 bukanlah penyerang jarak jauh, binatang itu memiliki potensi untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat daripada bentuknya saat ini. Untuk saat ini, King Sui menganggap laba-laba iblis berkepala 5 berpotensi berguna untuk pertempuran selanjutnya. Dengan potensi seperti itu, binatang ini bahkan bisa mencapai banyak terobosan untuk menjadi binatang pertempuran yang sangat unggul di masa depan yang ditakdirkan. Energi spiritual King Sui menyelimuti laba-laba iblis berkepala 5 dengan hati-hati dan lembut. Energi spiritual kemudian segera masuk ke dalam pikiran laba-laba. Itu lebih nyaman dan lebih mudah bagi King Sui karena binatang itu hanya memiliki satu kepala yang tersisa di tubuhnya. Jika dia harus menjinakkan binatang iblis ini ketika dia memiliki banyak kepala, dia mungkin akan menghadapi kesulitan yang ekstrim dalam usahanya. Pada dasarnya, itu tidak mungkin. Pada saat yang sama, King Sui berulang kali mengenai permukaan tungku penyulingan iblis primordial saat energi dari tubuhnya ditransfer ke dalamnya dalam aliran yang konsisten. Cahaya berkilau yang mengelilingi udara kuno tungku bersinar lebih terang, diikuti oleh serangkaian panggilan binatang samar yang bergema di udara. Panggilan spiritual terasa luar biasa dan gemetar, yang cukup untuk menakuti binatang iblis ini dengan kepastian yang mutlak. Energi spiritual King Sui terus-menerus mengganggu energi spiritual laba-laba saat ia mencoba membuat laba-laba mengenali kekuatan dan otoritas superiornya. Dengan kemampuan menakutkan tungku, laba-laba iblis berkepala 5 tidak punya pilihan selain mengakui ketakutannya saat menggigil dalam kegelisahan. Saat itu, King Sui mengeluarkan pelet yang disempurnakan dari inti patung dewa. Dia telah mengambil keputusan, jika dia bisa menangkap binatang iblis ini, maka pada dasarnya dia tidak perlu khawatir dengan kedalaman 30.000 li dari Sky Penetrating Mountains. Bagaimanapun, laba-laba setan berkepala 5 dapat dianggap sebagai binatang iblis yang kuat dengan karakteristik dominasi teritorial. King Sui mengambil pelet crimson dan meletakkannya di depan binatang iblis berkepala 5. Dia terus memasukkan kinya ke dalam tungku pemurnian iblis primordial sambil menargetkan laba-laba iblis berkepala 5 dengan energi spiritualnya untuk mengalihkan perhatian binatang itu dari godaan pelet crimson. Binatang iblis dan manusia dibuat berbeda. Tidak peduli seberapa kuat binatang iblis itu, kemampuan intelektualnya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan manusia. Setelah binatang iblis itu menvalidasi satu orang, itu tidak akan berubah pikiran. Semakin kuat binatang iblis itu, semakin setia jadinya. Ini juga terjadi pada laba-laba setan berkepala 5. Jika menerima pelet King Sui dengan sukarela, maka itu akan bersumpah setia kepadanya untuk selamanya. Kemungkinan laba-laba iblis berkepala 5 menjadi raja binatang iblis tidak lagi menjadi perhatian King Sui. Raja binatang iblis hanya bisa ditangkap oleh penjinak binatang berpengalaman atau mereka yang memiliki garis keturunan unik, meskipun dengan tingkat penangkapan rendah yang sama. King Sui mengakui keunggulannya atas penjinak binatang buas,
Tetapi untuk para pembudidaya dengan garis keturunan yang unik, dia hanya mendengar desas-desus tentang mereka dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengenalkannya. Waktu terus berjalan dan King Sui mulai merasa gugup. Ketika dia menangkap 10.000 sabel valet beracun saat itu, dia telah menggunakan bunga kehidupan untuk menjinakkannya. Sekarang dia telah bertemu laba-laba iblis berkepala 5 di daerah ini, dia memutuskan untuk menangkapnya terlebih dahulu sebelum dia memulai perjalanannya untuk menemukan rumput penembus langit di puncak gunung. Kupu-kupu berwarna emas perak adalah kasus yang tidak terduga. Mereka dengan mudah ditangkap setelah mereka menyerah pada kehadiran Kaisar Giok Ratu Lebah. King Sui tidak tahu apakah laba-laba setan berkepala 5 memiliki kelemahan lain, tetapi dia yakin bahwa laba-laba itu sudah setengah langkah ke ranah Kaisar bela diri, terobosannya sudah dekat. Namun, laba-laba iblis dapat dengan mudah kehilangan nyawanya saat mengejar terobosan ke Kaisar bela diri jika tidak hati-hati. Binatang iblis memiliki keinginan yang lebih kuat untuk kekuasaan dibandingkan dengan kebanyakan manusia. Di dunia mereka, hukum rimba adalah segalanya, yang kuat akan selalu menguasai yang lemah. King tertawa ketika dia melihat laba-laba iblis berkepala 5 berjuang untuk melarikan diri dari godaan pelet Crimson. Laba-laba itu tergoda oleh keinginannya, tetapi tidak bisa membuat dirinya jatuh ke dalam perangkap King Sui. Ini adalah rencananya selama ini, sangat penting bagi binatang iblis untuk mengenali pemiliknya agar proses penjinakan selesai. Kebanyakan binatang iblis tidak akan mengenali orang yang lemah sebagai pemiliknya. Dalam perspektif laba-laba, King Sui dapat dianggap kuat karena ia mampu memenggal 4 kepalanya sekaligus, sangat menghinanya. Binatang iblis memiliki pemikiran sederhana, segala bentuk serangan, serangan diam-diam atau dengan cara beracun, pada dasarnya sama bagi mereka. Di satu sisi, itu mungkin berkontribusi pada keraguan laba-laba terhadap pelet. Tentu saja, tungku penyulingan iblis primordial King Sui pasti memiliki efek besar pada laba-laba ini, tetapi faktor yang paling menarik saat ini adalah pelet Crimson di depan matanya. King Sui saat ini memiliki peluang 80% untuk menangkap laba-laba. Dengan dorongan kepercayaan diri, dia mengeluarkan 8 pelet Crimson lagi dan mengayunkannya di depan binatang iblis itu. Dia melakukannya untuk menggoda laba-laba agar tunduk karena pelet Crimson hanya bisa dikonsumsi paling banyak 2 kali. Lebih dari itu tidak akan berguna dan tidak efektif. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa telah berlalu, laba-laba iblis berkepala 5 akhirnya membuka mulutnya yang besar. Dengan senyum melengkung di wajahnya, King Sui sangat gembira saat dia mengambil pelet Crimson dan melemparkannya ke mulut laba-laba iblis berkepala 5. Itu sukses. Laba-laba ini benar-benar binatang iblis di tingkat peak martial Saint. Meski begitu, dia percaya bahwa binatang itu berpotensi menjadi kaisar bela diri dari level terendah pada waktunya. Meskipun King Sui tidak memiliki pemahaman yang baik tentang tingkat kaisar bela diri, dia memiliki perasaan bahwa Jiao Emas dan wanita di peti mati kristal adalah kaisar bela diri dari tingkat terendah juga. King Sui berpikir bahwa akan lebih baik bagi laba-laba setan berkepala 5 untuk dengan cepat maju ke alam kaisar bela diri karena bagaimanapun juga itu sudah menjadi binatang iblisnya sendiri. Laba-laba itu memekik keras, seolah-olah memberitahu King Sui bahwa itu telah menjadi jauh lebih kuat. King Sui mendekati laba-laba dengan indera fisiknya ditekan dan indera spiritualnya berkembang. Kapasitas energi laba-laba iblis berkepala 5 terus meningkat pada kecepatan yang dipercepat, mengalir deras di antara pembuluh darahnya untuk memperbaiki setiap bagian tubuhnya. Tiba-tiba, salah satu bagian laba-laba yang terputus itu mulai membentuk daging yang tidak jelas dikelilingi oleh darah, hingga akhirnya sosok itu mulai membentuk kepala yang ganas. Kepala tampak sedikit berbeda, dengan warna kepala menjadi seputih bulan. King Sui menemukan bahwa laba-laba telah memaksa keluar kepala baru yang segar dengan menggunakan energinya meskipun itu menyakitkan untuk melakukannya. Laba-laba tidak akan menjadi sengsara ini jika King Sui tidak memenggal kepalanya sejak awal. Pelet ketiga, pelet keempat, dan pelet kelima. Pelet telah memungkinkan laba-laba setan berkepala 5 untuk tidak hanya memulihkan kekuatannya sepenuhnya, tetapi untuk memungkinkan laba-laba tumbuh lebih kuat dalam prosesnya. Pertumbuhan laba-laba pada dasarnya mengkonfirmasi kecurigaannya, bahwa inti yang digunakan untuk ramuan Crimson Pellet memang dari Divine Beast yang kuat. King Sui tidak peduli apakah intinya berasal dari Divine Beast atau tidak. Selama Crimson Pellet bisa menguntungkannya dalam jangka panjang, maka itu sudah cukup. King Sui sangat gembira saat dia melihat binatang iblisnya dengan bangga. Dia akhirnya berhasil menjinakkan laba-laba iblis berkepala 5 sendirian. Kapasitas energi laba-laba iblis berkepala 5 perlahan-lahan kembali normal. Saat binatang itu memiringkan kepalanya ke arah King Sui lagi, dia mengeluarkan pelet Crimson lain dan memberikannya kepada laba-laba. Laba-laba iblis berkepala 5 tetap diam saat merosot ke tanah saat King Sui memandang dengan diam dan sabar.
Dia bisa merasakan sebagian besar energi di dalam laba-laba berfluktuasi dengan cepat dan semakin kuat. Menjerit, King Sui hampir tuli oleh teriakan tajam laba-laba. Tiba-tiba, King Sui membuka matanya dan segera mundur, sementara pada saat yang sama, laba-laba iblis berkepala 5 memancarkan lapisan cahaya samar yang mirip dengan cahaya bulan putih pucat. AST-885 laba-laba iblis berkepala 5 kaisar bela diri awal, King Sui melipat gandakan penghasilannya. Tubuh besar laba-laba iblis berkepala 5 tidak bertambah besar. Bahkan, tampaknya telah menyusut sedikit. Meskipun demikian, itu memberikan perasaan bahwa ia menjadi lebih marah, dan jeritannya menjadi lebih keras. Cahaya abu-abu keperakan dari laba-laba iblis berkepala 5 semakin terang. Tubuhnya yang besar bergetar terus-menerus. Ia mulai melepaskan cangkangnya, yang sekeras baja. Itu menumbuhkan lapisan baru. Kelahiran kembali. King Sui merasa bahwa keinginannya akan segera terpenuhi. Jika laba-laba iblis berkepala 5 bisa menerobos ke kaisar bela diri, bahkan jika itu adalah kaisar bela diri terlemah, itu sudah cukup. Cahaya abu-abu keperakan tumbuh lebih terang dan aura laba-laba iblis berkepala 5 tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. King Sui berdiri di kejauhan dan menyaksikan, menunggu laba-laba iblis berkepala 5 berevolusi. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu dupa telah berlalu. Tiba-tiba, tubuh laba-laba iblis berkepala 5 sepertinya meledak. Cahaya abu-abu keperakan menjadi sangat cemerlang. Laba-laba iblis berkepala 5 melepaskan aura intens dan terbungkus dalam cahaya itu. Kali ini, tidak butuh waktu lama. Segera, cahaya itu menghilang. King Sui menatap kosong pada laba-laba iblis berkepala 5 di depannya. Warnanya abu-abu keperakan murni dan terlihat sangat indah. Tubuhnya memiliki tampilan metalik. Namun, tampaknya menjadi setengah dari sebelumnya. Namun, kemampuannya tidak diragukan lagi telah tumbuh jauh lebih kuat dan aura tebalnya sangat kuat. King Sui merasa bahwa laba-laba iblis berkepala 5 saat ini harus sebanding dengan naga emas itu. Mata pada 5 kepala besar berubah menjadi abu-abu keperakan. Itu tampak jauh lebih alami di atasnya. Ketika melihat King Sui, itu benar-benar membuat suara, cici, dan berlari. Kemudian itu berputar di sekitar King Sui. Mungkin karena itu telah menjadi binatang iblisnya tetapi King Sui bisa merasakan bahwa itu memiliki hubungan yang aneh dengannya. Dia bahkan bisa merasakan semacam ketergantungan yang dimiliki oleh laba-laba iblis berkepala 5 terhadapnya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Seolah-olah laba-laba setan berkepala 5 adalah anak kecil. Perasaan ini membuat King Sui merasa ingin tertawa. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh orang besar ini, mencoba merasakan kemampuannya. Dia sebenarnya tidak bisa mengatakan. Namun, sekarang setelah menjadi binatang iblisnya, King Sui dapat menggunakan teknik penglihatan surgawinya untuk melihat laba-laba iblis berkepala 5. Dia ingin melihat teknik kuat apa yang dimilikinya, sehingga dia dapat menggunakannya dengan lebih baik di masa depan. Laba-laba iblis berkepala 5 yang bermutasi. Ini adalah hal pertama yang dilihat King Sui. Dia merasa kagum untuk beberapa saat sebelum dia menjadi bahagia. Kemungkinan binatang iblis bermutasi sangat rendah. Ketika itu terjadi, itu biasanya hal yang baik. Itu akan mendapatkan beberapa kemampuan atau teknik khusus, memungkinkan kemampuannya menjadi lebih kuat. Memikirkan ukuran laba-laba iblis berkepala 5, King Sui merasa bahwa itu adalah hasil dari mutasi. Dia kemudian pergi untuk melihat teknik laba-laba setan berkepala 5. 5 Key Origin, teknik bawaan laba-laba setan berkepala 5. Secara permanen meningkatkan kemampuan tubuh sebanyak 5 kali. Tidak mengkonsumsi energi apapun. King Sui tercengang. Dia asli merasa bahwa memiliki burung api dan dirinya sendiri sudah cukup. Baru sekarang dia menyadari bahwa jarak antara Martial Saint Puncak dan Kaisar Martial Awal begitu lebar. Dia yakin bahwa kemampuan laba-laba iblis berkepala 5 pasti berada di level Kaisar Bela Diri. Bahkan mungkin Kaisar Bela Diri Awal yang tinggi. Web racun korosif, laba-laba setan berkepala 5 menyerang dengan jaring yang tak terhindarkan. Jaring memiliki sifat kohesif dan korosif. Sutra laba-laba yang tangguh sulit dipotong bahkan dengan pisau. Keterikatan sutra racun, laba-laba setan berkepala 5 dapat menembakkan seutas sutra beracun. Serangan ini memiliki jangkauan 500 meter dan menjerat target. Kecepatannya sangat cepat dan sangat beracun dan kohesif. Spider Swarm Attack, kemampuan unik Raja Binatang Iblis. Subjeknya yang kuat mampu menyerang bersama-sama dengannya. Flying Spider Silk, setelah menggunakan kemampuan ini, kecepatannya akan meningkat 5 kali lipat. Kemampuan ini berlangsung selama 7,5 menit. Ini dapat digunakan sekali sehari. Ketajaman, 8 kaki laba-laba setan berkepala 5 sangat tajam.
Mereka membawa toksisitas tinggi dan kemampuan penetrasi. Perisai pantang menyerah, pertahanan laba-laba setan berkepala 5 sangat kuat. King Sui dengan cepat melihat teknik dalam satu napas. Laba-laba iblis berkepala 5 ini tidak memiliki banyak teknik bertarung, juga tidak memiliki kemampuan eksplosif seperti Mighty Elephant Storm atau Mighty Elephant Recklessness. Meskipun laba-laba iblis berkepala 5 ini tidak memiliki teknik pertempuran yang eksplosif seperti itu, juga tidak memiliki teknik seperti neraka-neraka burung api, itu bagus dalam serangan diam-diam dan pengendalian massa. Itu bisa tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menggunakan Corrosive Poison Web atau Poison Silk Entanglement. King Sui berpikir bahwa dia bisa menggabungkan serangan petir valet dari binatang petir dengan jaring racun korosif atau keterikatan sutra racun. The Flying Spider Silk adalah keterampilan yang diperolehnya setelah bermutasi. Jaring racun korosif dan keterikatan sutra racun seharusnya diperkuat juga. Dia sekarang puas. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah bermutasi, itu akan sangat menghangatkannya. Dia awalnya berpikir bahwa binatang kaisar bela diri awal ini tidak akan sedekat binatang iblis lainnya. Namun, hal-hal ternyata berbeda dengan apa yang dia harapkan. King Sui berusaha untuk berkomunikasi dengannya tetapi setelah dia mendengar suaranya, dia menjadi terpana. Penyu tua yang menjaga istana kristal air saat itu memiliki suara tua. Itu adalah suara yang ditransmisikan melalui kesadarannya. Namun, suara yang dia dengar dari laba-laba iblis berkepala 5 sekarang adalah suara seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun. Apakah karena kura-kura tua itu adalah kaisar bela diri yang sangat kuat atau karena sudah sangat tua? Adapun laba-laba setan berkepala 5 ini, itu hanya dalam tahap awal. Ini hanya tebakan King Sui. Dia mengira bahwa kemampuan untuk berkomunikasi melalui kesadaran adalah standar untuk menentukan apakah binatang iblis adalah kaisar bela diri. Hanya dengan menjadi kaisar bela diri, binatang iblis dapat berkomunikasi dengan tuannya melalui suara ilusi. Laba-laba iblis berkepala 5-nya sekarang menjadi binatang iblis tingkat kaisar bela diri. Keinginannya akhirnya terpenuhi. King Sui merasa sangat senang sekarang. Saat dia menyingkirkan tungku penyulingan iblis primordial, dia berkomunikasi dengan laba-laba iblis berkepala 5. Hasilnya menyebabkan King Sui menjadi sangat heran. Ketika laba-laba iblis berkepala 5 menerobos ke kaisar bela diri, semua yang dirasakan dan dilihatnya adalah hal baru baginya. Dapat dikatakan bahwa laba-laba iblis berkepala 5 sekarang bersih, tetapi secara kasar menyadari tuannya dan beberapa situasi. Ini membuat King Sui menjadi sangat bahagia. Untuk berpikir bahwa ini akan terjadi. Itu tampak seperti itu ketika binatang iblis menerobos ke kaisar bela diri, itu mirip dengan kelahiran kembali. Bagi King Sui, ini adalah hal yang baik. Ketika ini terjadi pada binatang iblis yang dijinakkan, ia tidak akan melupakan tuannya. Sama seperti binatang iblis King Sui, merek pada jiwa mereka tidak akan hilang. Selanjutnya, setelah mereka menerobos, mereka akan tetap berada di sisi penjinak mereka. Itu tidak akan menjadi binatang iblis tak bertuan setelah dilahirkan kembali. Ini adalah tebakan King Sui. King Sui telah membaca beberapa catatan tentang Beastamers di buku sejarah. Catatan-catatan ini mengatakan bahwa binatang iblis yang dijinakkan tidak akan mengkhianati tuannya ketika ia menerobos. Hanya ketika binatang itu dianiaya sampai batas tertentu, ia akan memiliki pikiran pengkhianatan. Ada sangat sedikit orang yang akan menganiaya binatang iblis mereka. Selain beberapa orang mesum, tidak ada yang akan memilih untuk melakukan itu. Untuk penjinak, binatang iblis mereka mirip dengan anak-anak mereka. Setelah mengalami kelahiran kembali, laba-laba iblis berkepala 5 sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah mengambil langkah ini, rasanya seperti telah naik ke surga. King Sui sangat ingin tahu tentang tingkat kemampuannya. Jadi dia bertanya kepada laba-laba iblis berkepala 5 tentang kemampuannya. Jawaban yang dia dapatkan menyebabkan King Sui sangat heran. Di bawah kondisi puncaknya, kemampuannya hampir mencapai 400 bintang. Ini adalah perbedaan 100 bintang dibandingkan sebelumnya. Bagaimanapun, sebelumnya sudah setengah langkah ke ranah kaisar bela diri. Sekarang, level kemampuannya langsung melonjak menjadi 400 bintang. Lagi pula, hanya 5K Origin yang bisa meningkatkan level kemampuan tubuhnya 5 kali lipat. Tubuh binatang iblis secara alami kuat dan mereka memiliki teknik pertempuran bawaan. Manusia, di sisi lain, memiliki teknik tambahan lainnya. Peningkatan 100 bintang sebelumnya sebenarnya hanya peningkatan 20 bintang. Setelah dia melemahkannya, itu seharusnya masih memiliki sekitar 50 bintang kemampuan. Meskipun kuat, kecepatannya benar-benar kurang. Inilah alasan mengapa King Sui senang. Sepertinya dia telah mendapatkan banyak. Dengan terobosan ini, kekuatannya berlipat ganda, betapa menakutkannya.
Titik awal dari binatang iblis sangat tinggi dan tidak seperti manusia, yang dapat melipat gandakan tingkat kemampuan mereka hingga 10 dengan setiap terobosan. Manusia memiliki senjata dan teknik tambahan lainnya. Mereka harus menggunakan otak mereka tetapi binatang iblis bisa mengandalkan tubuh mereka. Begitulah keadaannya sejak dahulu kala. Melihat kemampuan laba-laba iblis berkepala 5 membuat King Sui sangat bersemangat. Ini juga bisa dianggap sebagai peningkatan besar dalam kekuatannya. Meskipun dia belum menjadi kaisar bela diri, dia sekarang memiliki binatang iblis tingkat kaisar bela diri. Dia tidak datang ke Sky Penetrating Mountains untuk apa-apa. Tungku penyulingan iblis primordial sangat kuat, yang membuat perjalanannya ke benua penglihatan selatan sangat berharga. The Thunderous Beast juga telah memberikan kontribusi yang signifikan. Tidak lama setelah ini, sekelompok besar laba-laba iblis datang. Ini adalah subjek dari laba-laba iblis berkepala 5. Ada sekitar 500 dari mereka. King Sui memberi tahu laba-laba iblis berkepala 5 tentang aturan alam Valet Jade Immortal. Alam Valet Jade Immortal sekarang sangat besar, tidak akan ada masalah untuk menampung semua laba-laba ini. Dia hanya khawatir laba-laba akan merusak barang-barang di sana. Dengan demikian, King Sui berkomunikasi dengan laba-laba setan berkepala 5. Setelah mendapatkan jaminannya, dia mengirim semua laba-laba ke dalam wilayahnya. Hal-hal yang bisa mereka makan adalah ikan hitam, kura-kura, dan udang. King Sui bahkan membuat kolam besar lainnya dan menempatkan beberapa ikan hitam, kura-kura, dan udang di dalamnya untuk mereka. Dengan kecepatan proliferasi mereka, makanan bagi mereka tidak akan menjadi masalah. Pohon buah roh giok yang dia tempatkan di sana belum lama ini agak dekat. Dia juga menempatkan batu giok yang dia peroleh dari rawa 10.000 penyu bersama dengan beberapa tumbuhan langka. King Sui menyatukan semua laba-laba. Setelah mengamati mereka sebentar, sepertinya tidak ada masalah. Laba-laba iblis berkepala 5 sekarang memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membuat laba-laba lain tunduk padanya. Dari 500 laba-laba, ada 30 laba-laba setan berkepala 4. Ini adalah binatang iblis tingkat Martial Saint. Beberapa dari mereka bahkan memiliki 10 bintang kemampuan. King Sui benar-benar merasa ini adalah keuntungan besar sekarang. Dia merasa bahwa dia tidak akan memiliki masalah dalam jarak 300.000 li dari Sky Penetrating Mountains. Bahkan jika dia mendorong lebih jauh 200.000 li, tetap tidak akan ada masalah. Dia akhirnya bisa fokus mencari Sky Penetrating Grass. Ketika dia berkomunikasi dengan laba-laba setan berkepala 5, King Sui menemukan bahwa sarang lamanya ada di dekatnya. Sepertinya ada beberapa hal di sana. Laba-laba iblis berkepala 5 kemudian memimpin dan membawa King Sui kembali ke sarang lama. 500 laba-laba tinggal di alam Valet Jade Immortal, menyerap ki spiritual dan berkultivasi. Sarang tua hanya berjarak sekitar 100 li. Bagi mereka, itu hanya momen perjalanan. Setelah menerobos ke Kaisar Bela Diri, King Sui menemukan bahwa laba-laba setan berkepala 5 sekarang sangat cepat. Paling tidak, King Sui tidak akan lebih cepat dari itu bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Kecepatannya tidak kalah dengan Golden Jiao. King Sui merasa bahwa kecepatan yang baru ditemukan ini adalah kemampuan tambahan yang diberikan oleh mutasi. AST 886 teknik yang tangguh, musings orang-orang merasa energi ketika mereka memiliki sesuatu untuk dirayakan. Inilah yang dirasakan King Sui saat ini, tidak lelah sama sekali. Sebaliknya, dia merasa sangat energik sehingga dia merasa ingin kembali membunuh Golden Jiao atau bahkan mencoba menjinakkannya. Namun, ini hanya angan-angan. Manusia harus belajar untuk puas dengan apa yang mereka miliki. Menjinakkan binatang iblis membutuhkan dukungan dari sejumlah besar energi roh. Inilah alasan mengapa Beastamers tidak memiliki banyak demonic beast tetapi mencoba yang terbaik untuk memilih yang cocok. Jika tidak, jika seseorang mampu menjinakkan pasukan binatang iblis, bukankah dia tidak terkalahkan? Karena setiap orang memiliki energi roh dalam jumlah terbatas, bahkan Beastamers terhebat pun hanya dapat memiliki sejumlah terbatas binatang iblis. King Sui sudah puas sekarang. Dia bisa merasakan bahwa dia telah mencapai jumlah maksimum binatang iblis yang bisa dia kendalikan dengan energi rohnya saat ini. Hubungan antara penjinak binatang dan binatang iblisnya didasarkan pada telepati yang membutuhkan energi roh dalam jumlah besar. Inilah mengapa King Sui hanya menjinakkan laba-laba iblis berkepala 5 setelah dia menjadi lebih kuat. Kalau tidak, dia hanya bisa menggunakannya untuk memurnikan iblis. Ini juga alasan mengapa King Sui tidak pernah berhenti melatih energi rohnya. Dia telah dipenjara oleh wanita di peti mati kristal justru karena energi rohnya terlalu lemah, tetapi dia telah menuai keuntungan besar dari itu. Tanpa wanita itu, alam Valet Jade Immortalnya tidak akan mencapai tingkat ke-7 dan energi rohnya tidak akan sekuat ini.
Dia tidak akan pernah mendapatkan beberapa ramuan obat yang dimilikinya atau berpikir untuk pergi ke benua surgawi kemenangan timur. Sumber kekuatannya hari ini, dalam arti tertentu, bisa direduksi menjadi wanita itu. Sayangnya, King Sui tidak tahu apa yang harus dipikirkan tentang dia. Tujuan utamanya pergi ke Sky Penetrating Mountains adalah untuk mencari Sky Penetrating Grass. Segala sesuatu yang lain adalah sekunder. Selama kekuatannya terus meningkat, dia tetap berpikiran terbuka terhadap situasi yang muncul dengan sendirinya. Dia mencapai kediaman laba-laba iblis berkepala 5 dengan sangat cepat, tetapi gua itu sebenarnya sangat besar. King Sui mengikuti laba-laba iblis berkepala 5 ke dalam gua dan saat mereka masuk lebih dalam, lingkungan menjadi lebih gelap. Sisi baiknya, benda-benda seperti emas, batu giok, dan batu berharga lainnya bersinar terang justru karena hari itu gelap. King Sui tidak menyangka akan menemukan hal-hal ini di sini di gua laba-laba, terutama bukan harta seperti ini. Ini memberinya perasaan yang agak aneh. Sebenarnya ada beberapa orang unik di benua tengah yang membutuhkan emas dan permata berharga untuk budidaya mereka karena hal-hal ini memiliki semacam ki spiritual. Anehnya, laba-laba iblis berkepala 5 tidak termasuk dalam kategori ini. Ketika King Sui menanyakannya tentang benda-benda berharga yang bersinar, sepertinya dia tidak bisa memberikan jawaban langsung. Bagaimanapun, dia memiliki banyak ruang di alam Valet Jade Immortal. Tidak ada yang akan mengeluh bahwa dia memiliki terlalu banyak uang, jadi King Sui secara logis menyimpan semua hal ini ke dalam wilayahnya. Item termasuk kristal binatang iblis yang dapat digunakan untuk menempa peralatan, alkimia dan pemurnian iblis. Meskipun mereka lebih rendah dibandingkan inti dari binatang iblis, mereka masih sangat berharga, terutama jika mereka awalnya milik binatang iblis yang kuat. Jumlah item tidak bisa dianggap terlalu banyak atau sedikit. Ada banyak inti binatang iblis, mungkin sisa makanan laba-laba iblis, tapi tidak ada sesuatu yang khusus yang menarik minat King Sui. Laba-laba iblis berkepala 5 miliknya tidak memiliki tingkat kekuatan yang menakutkan sebelum terobosannya dan dia ragu bahwa hanya satu binatang iblis yang dapat menyimpan sesuatu yang istimewa. Dengan pemikiran ini, dia tidak merasa kecewa. Karena dia sudah berada di lokasi dan hari semakin larut, King Sui memutuskan untuk menjelajahi tempat itu. Dia bisa beristirahat selama sehari sebelum mencari Sky Penetrating Grass lagi. Dengan laba-laba iblis berkepala 5, dia bisa menghemat banyak waktu. Binatang iblis memiliki indera penciuman yang sangat kuat dan indera yang sangat tajam secara umum. Dengan laba-laba iblis berkepala 5, tidak ada binatang iblis lain yang berani mendekat. Karena dia tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan, King Sui memutuskan untuk menyelidiki statistik laba-laba iblis berkepala 5. Yang pertama adalah kecepatannya. King Sui ingin melihat bagaimana dia cocok. Dia mengkonsumsi pelet gale dan buah peningkat kelincahan, tapi dia masih tidak bisa menandingi kecepatan laba-laba iblis berkepala 5. Itu berada di level yang sangat berbeda. Sekarang, King Sui dapat dengan jelas melihat perbedaan antara Peak Martial Saint dan Martial Emperor. Selanjutnya, dia meminta laba-laba setan berkepala 5 memasuki mode sutra laba-laba terbang, yang dapat meningkatkan kecepatannya 5 kali lipat. Dia ingin melihat kecepatan seperti apa itu. King Sui memiliki kaki yang dingin begitu dia melihatnya. Itu pasti bisa membunuhnya dalam hitungan detik jika dia mau. Ada kesenjangan besar yang tidak dapat dijembatani antara alam Martial Saint dan Martial Emperor. Semuanya menggelikan jika dibandingkan dengan kekuatan absolut, karena seseorang bahkan tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Sebelum terobosannya, King Sui telah menyaksikan kehebatan yang menakutkan dari korosif poison web-nya. Sekarang bahkan ada aura bercahaya hijau di web. Terlepas dari peningkatan kekuatannya yang luar biasa setelah mencapai tingkat kaisar bela diri, King Sui menduga bahwa aura hijau samar pastilah hasil dari mengkonsumsi pelet merah. Ketika jaring jatuh, King Sui mencoba menggunakan bola api primordialnya untuk membakarnya, tetapi kali ini, dia menemukan bahwa butuh waktu yang sangat lama bagi api primordialnya untuk membakar jaring. King Sui senang dan sedikit putus asa pada saat yang sama. Namun, dia berpikir tentang bagaimana wajar jika binatang iblis kaisar bela diri memiliki bakat seperti itu. Kalau tidak, itu tidak akan bisa bersaing dengan binatang lain dengan level yang sama. Jika dia bisa membakar dan menghancurkan jaring laba-laba, dia tidak akan kesulitan berurusan dengan Golden Jiao. Bagaimanapun, bola api primordialnya selalu seperti itu. Itu sudah sangat kuat, terutama setelah dia mencapai tahap sukses besar untuk Heart of Rock-nya. Secara keseluruhan, karena laba-laba setan berkepala 5 adalah miliknya, jika jaring racun korosifnya kuat, itu masih akan bermanfaat baginya. Dia tahu dia akan menjadi lebih kuat begitu dia mencapai terobosan berikutnya. Untuk saat ini, dia harus bergantung pada laba-laba iblis berkepala 5.
Dia akan memperlakukannya sebagai teman tempur terdekatnya dan membawanya kemanapun dia pergi, seperti bagaimana para penjinak binatang memperlakukan binatang iblis mereka seperti anak-anak mereka. Tanpa dia sadari, malam tiba. King Sui dan laba-laba iblis berkepala 5 kembali ke gua gunung dan dia mendirikan tenda. Ketika itu adalah waktu yang tepat, King Sui membawa laba-laba iblis berkepala 5 ke alam Valet Jade Immortal. Alam Valet Jade Immortal agak ramai sekarang. Ada sekitar 500 laba-laba dan 1000 ratu lebah Kaisar Giok. King Sui berjalan di sekitar alam Valet Jade Immortalnya, mengamati. Meskipun ada area yang luas dari medan yang tidak dijaga setelah Realm of the Valet Jade Immortalnya naik level, dia berhasil membuat batas untuk kebun herbalnya. Pohon buah roh Giok berkembang pesat di alam Valet Jade Immortal. Pohon itu sangat kuat dan tidak terpengaruh terlalu banyak ketika dia hanya mempertahankan akar, spiritual, utamanya dan memindahkannya ke alam. King Sui berjalan ke tempat Magnificent Mountains and Rivers Screen-nya berdiri dan duduk di kursi tutor kekaisaran Hu Wei-nya, menghadap ke 8 potret kecantikan yang digantung. King Sui melihat masing-masing dari mereka secara berurutan. Potret pertama adalah Di Chen. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah lama tidak melihatnya. Setelah dia pergi dengan tuannya, dia belum pernah bertemu dengannya sekalipun. Dia bertanya-tanya seberapa kuat dia sekarang dan ingin segera melihatnya. Setiap wanita dalam gambar itu adalah kecantikan yang tiada taranya. King Sui tidak bisa memutuskan apa hubungannya dengan Di Chen. Itu mungkin tidak bisa dianggap stabil. Kali ini, ketika dia telah melewati benua tengah, dia tidak mencarinya tetapi sekarang, dia bertanya-tanya apakah dia telah melakukan hal yang benar. Wenren Wushuang berada di kediaman King. King Sui yakin bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya dan akan menemaninya sampai mereka berdua tua karena dia sendirian. Ye Jiange adalah teman dan tuannya. Lebih penting lagi, dia mengenalnya dengan sangat baik. Dia adalah istrinya dalam nama, tetapi King Sui tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia tampaknya kekurangan keinginan duniawi, atau setidaknya saat ini. Mungkin jika dia bisa melenyapkan Lion King's Reach di masa depan, itu mungkin akan berubah. Hai Dongqing. King Sui hampir melupakan wanita itu. Dia telah mengatakan bahwa dia akan menunggunya tidak peduli berapa lama. Dia bertanya-tanya apakah itu benar dan bagaimana dia harus menanggapi. Dia menemukan hubungannya dengan wanita itu agak ajaib. Sebenarnya, nasib yang dia bagi dengan masing-masing wanita luar biasa ini sangat misterius dan ajaib baginya. King Sui tersenyum ketika dia melihat Chang Hai Mingyue. Dia sudah menjadi istrinya yang dimanjakan. Dia bisa mengingat betapa terkejutnya dia ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya, kecantikannya yang bisa menggulingkan kerajaan, penghinaan bawaan dalam ekspresi matanya. Dia sudah memiliki 2 anak dengannya. Mereka pasti sudah tumbuh jauh lebih tinggi sekarang. Nyonya Duanmu. King Sui juga sudah lama tidak melihat wanita ini. Dia memaksa dirinya untuk tidak memikirkannya karena masalah mereka tidak mudah dipecahkan. Dia tidak keberatan dengan usianya dan fakta bahwa dia sudah memiliki seorang putri. Namun, dia tampak sangat terganggu dengan itu. Memikirkan putrinya, King Sui tahu bahwa sulit bagi mereka untuk mencapai resolusi yang tepat. Tidak ada yang bisa membantunya jika dia tidak bisa mengatasi prasangkanya sendiri. Mungkin ini karena dia terlalu muda sekarang. Bisakah keadaan berubah setelah 10 atau 20 tahun lagi? King Sui menggelengkan kepalanya, menyadari bahwa dia memiliki beberapa masalah, terutama dalam hal hubungan. Ketidakberdayaan yang dia rasakan ketika memikirkan hal-hal seperti itu membuatnya tidak nyaman. Seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. King Sui berharap alam akan mengambil jalannya, tetapi memang ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan. Dia menggelengkan kepalanya lagi dan melihat ke potret terakhir. Itu adalah gambar wanita di peti mati kristal. Fitur wajahnya yang sedingin es sangat indah dan tetap begitu bahkan setelah mereka berbagi pengalaman yang menakjubkan itu. King Sui tidak bisa tidak mengingat kejadian hari itu. Tiba-tiba, King Sui merasa seolah-olah jiwanya telah dipindahkan ke tempat lain. Saat dia melihat sekeliling, dia tahu bahwa dia telah mencapai semacam lingkungan yang mirip dengan mimpi di antara lautan bunga. Ini adalah pesawat ilusi dan King Sui merasakan kesengsaraan yang tak terucapkan. Di dalam bidang ilusi, dia melihat aula kristal. Pasti wanita di peti mati kristal itu. Lagi pula, dia sedang melihat potret wanita itu. King Sui tiba-tiba takut bertemu wanita itu lagi. Dia tidak tahu mengapa, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuhnya di pesawat ilusi seperti itu. Dia bahkan tidak takut bahwa dia akan membunuhnya, terutama karena dia telah menyelamatkannya sebelumnya. King Sui berdiri di tengah istana kristal. Tidak jauh darinya, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik dengan tatapan yang sangat dingin yang menunjukkan kemandiriannya yang ganas.
Dia adalah wanita yang terlihat paling dekat dengan Dewi sejati. Rambutnya disanggul tinggi, alisnya melengkung lembut, dan wajahnya cantik alami bahkan tanpa riasan apapun. Dia memiliki kecantikan seperti Dewi Surgawi. Gaun putihnya tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang cantik, bahu yang khas itu, lekuk yang bisa mencuri jiwa seseorang, pinggang seperti satin yang mengalir, yang tampak sempurna dipahat oleh dewa. Bahkan sepasang kaki gioknya yang terbuka memiliki cahaya seperti kristal samar. Dia memancarkan aura suci yang menolak segala jenis penodaan. Ini adalah tipe wanita yang menurut King Sui tidak boleh didekati oleh siapapun. Bukan karena dia adalah orang yang dingin melainkan karena dia memiliki sifat menyendiri yang tampaknya berasal dari jiwanya. King Sui tidak bisa memberikan penjelasan yang tepat untuk penampilannya. Dia hanya tahu bahwa ini adalah semacam koneksi melalui kesadaran mereka terlepas dari jarak mereka. Satu-satunya hal yang bisa dia simpulkan adalah bahwa kejadian ini terkait dengan potret kecantikan.